Selamat datang kembali di kanal Kisah Masa Tua. Saat ini saya sedang menjaga ibu kandung saya di rumah sakit. Ibu mertua saya menelepon sampai 30 kali, menyuruh saya pulang untuk memasak 10 meja hidangan selamatan keluarga besar suamiku. Bimo, suamiku, yang sedang duduk di sebelahku langsung berkata, "Kamu jaga ibu saja, sisanya biar aku yang urus." Bau obat antiseptik yang menyengat memenuhi seluruh koridor lantai 3 ruang ICU kardiologi. Suara monitor detak jantung yang berbunyi tit-tit secara teratur di balik pintu kaca membuat hatiku cemas setengah mati. Aku duduk merapat di samping ranjang pasien, kedua tanganku memeluk erat kotak bubur hangat yang masih berasap. Mataku tidak berani beralih dari ibu, walau hanya beberapa detik. Ibu terbaring di sana, tubuhnya menyusut drastis, hanya dalam beberapa hari sejak masuk rumah sakit. Wajahnya yang biasanya kemerahan kini pucat pasi, bibirnya pecah-pecah kering, dan lengannya dipenuhi selang infus. Setelah menjalani tindakan intervensi jantung yang berlangsung hampir 4 jam, beliau tampak sangat tidak berdaya. Setiap kali ibu sedikit mengernyit karena menahan sakit, rasanya hatiku seperti diremas-remas. Sejak pagi tadi, belum ada makanan yang masuk ke mulutku selain beberapa teguk air putih dari dispenser di ujung koridor. Namun, aku tidak merasa lapar, aku hanya merasa takut. Takut jika dokter tiba-tiba memanggil namaku, takut mendengar kabar buruk lainnya. Dokter baru saja memperingatkan tentang obat pengencer darah dan risiko komplikasi yang mungkin terjadi. Kepalaku masih terasa pening, belum sanggup mencerna semua informasi itu dengan baik. "Ibu, makan sedikit lagi ya," kataku pelan sambil menyuapkan sesendok kecil bubur. Meniupnya agar dingin sebelum mendekatkannya ke mulut ibu. Ibu mencoba menelan, tetapi tenggorokannya tampak sangat tersumbat sehingga beliau kesulitan. Melihat ibu seperti itu, mataku terasa panas dan perih. Seumur hidupnya, ibu bekerja keras tanpa lelah membesarkanku, tidak pernah membiarkan anak perempuannya ini kekurangan makanan sekalipun. Namun, di saat beliau terbaring sakit, tubuhnya menjadi begitu kurus hingga baju pasien yang dikenakannya terlihat sangat kedodoran. Tepat saat itu, telepon genggam di saku bajuku bergetar terus-menerus. Awalnya, aku mengira itu panggilan dari kantor, karena hari ini aku mengambil izin mendadak. Tetapi, karena tanganku sedang menyuapi ibu, aku tidak bisa mengangkatnya. Begitu getaran pertama berhenti, beberapa detik kemudian telepon itu bergetar lagi, terus-menerus tanpa henti. Getarannya begitu bising sampai seorang perawat yang lewat sempat menoleh menatapku dengan heran. Aku bergumam meminta maaf lalu melanjutkan menyuapi ibu. Baru sekitar 10 menit kemudian, setelah ibu merasa lelah dan mulai tertidur, aku menyelimutinya perlahan lalu melangkah keluar ke koridor untuk memeriksa telepon. Begitu layar menyala, aku langsung terpaku. 30 panggilan tak terjawab, dan semuanya berasal dari ibu mertuaku, Ibu Ratna. Hatiku seketika mencelos, firasat buruk mulai membayangi, dan sebelum sempat kupikirkan, telepon itu kembali berdering. Aku menarik napas dalam-dalam lalu menggeser tombol jawab. Suara melengking yang sangat ku kenal langsung terdengar dari seberang sana. "Kamu di mana sih?" Ibu telepon sampai jempol pegal, tidak diangkat juga. Aku segera merendahkan suaraku karena takut mengganggu pasien lain di sekitar koridor. "Ibu, maaf, Rani sedang di rumah sakit menemani ibu kandung Rani. Beliau baru saja selesai menjalani tindakan jantung, jadi Rani belum bisa pulang sekarang." Belum sempat aku menyelesaikan kalimatku, Ibu Ratna langsung menyela dengan ketus. "Ibumu kan cuma terbaring di sana, belum mati juga. Kenapa harus ditungguin terus-menerus? Pulang sekarang juga." Kerabat keluarga besar sudah mau datang semua, ada 10 meja hidangan selamatan yang belum disentuh sama sekali. Aku berdiri mematung di koridor rumah sakit yang dingin. Kalimat itu rasanya seperti sember air es yang disiramkan langsung ke wajahku. Aku tahu ibu mertuaku tidak menyukaiku, aku tahu beliau selalu bersikap keras kepala, tetapi
Aku tidak menyangka beliau bisa berbicara sekasar itu tentang ibuku yang sedang berjuang di antara hidup dan mati. Aku berusaha keras menjaga suaraku agar tetap tenang. Ibu, hari ini ibu kandung Rani benar-benar baru selesai operasi jantung. Dokter bahkan melarang pihak keluarga meninggalkan ruangan. Beliau langsung memotong dengan ketus, "Kamu ini menantu macam apa? Acara selamatan besar keluarga suamimu ini cuma diadakan setahun sekali. Apa kamu sengaja mendekam di rumah sakit untuk menghindari pekerjaan rumah? Kalau sampai keluarga besar di sini kekurangan makanan dan peralatan makan, jangan salahkan ibu kalau mereka mencibirmu." Tenggorokanku tercekat. Segala rasa sesak dan sedih menyumbat dadaku. Aku menatap kamar perawatan melalui celah kaca. Ibuku masih terbaring lemah di bawah cahaya lampu putih yang dingin. Di saat aku tidak tahu harus menjawab apa, Bimo berjalan mendekat dari arah apotek rumah sakit, tangannya membawa kantong obat dan berkas tebal bukti pembayaran administrasi. Mungkin karena mendengar suara Ibu Ratna yang terlalu keras dari speaker teleponku, Bimo sempat menghentikan langkahnya selama beberapa detik. "Ibu menelepon ya?" tanya Bimo. Sebelum sempat ku jawab, suara teriakan dari seberang telepon kembali terdengar, "Suruh istrimu pulang sekarang. Jangan biarkan seluruh keluarga besar menunggu." Satu orang perempuan malas. Bimo melangkah maju, mengambil telepon genggam itu dari tanganku dengan lembut. Suaranya terdengar sangat tenang, namun nadanya dingin sekali. "Ibu, Rani harus tetap di sini menemani ibu mertua Bimo di rumah sakit. Mengenai 10 meja hidangan selamatan itu, biar Bimo yang urus sendiri." Keheningan melanda seberang telepon selama beberapa detik sebelum Ibu Ratna berteriak histeris, "Kamu membela istrimu sampai tega membuat ibumu sendiri kehilangan muka di depan keluarga besar?" Bimo berdiri tegak di koridor rumah sakit, tatapan matanya menggelap. "Kehilangan muka bukan karena kekurangan makanan di meja, Ibu," katanya. Lambat-lambat, menekankan setiap kata. "Kehilangan muka itu adalah ketika kita memaksa seorang menantu meninggalkan ibu kandungnya yang sedang sekarat di rumah sakit hanya untuk melayani kerabat yang sehat walafiat." Aku berdiri di sampingnya, tanganku masih memegang kotak obat, mataku terasa perih. Bukan karena aku merasa lemah, tetapi karena selama 4 tahun menjadi menantu di keluarga itu, baru kali ini ada seseorang yang menyuarakan semua beban yang selama ini selalu kutelan sendiri. Ibu Ratna di seberang sana terdengar sangat marah, hingga suaranya tercekat. "Bagus. Kalau hari ini dia tidak pulang, jangan salahkan ibu jika ibu menceritakan kepada seluruh keluarga besar menantu macam apa dia sebenarnya." Setelah berkata demikian, beliau mematikan sambungan telepon dengan kasar. Koridor kembali sunyi, tetapi pikiranku terasa sangat kacau. Aku tahu watak ibu mertuaku, beliau tidak pernah mau mengalah, terutama jika ditentang oleh anak laki-lakinya sendiri di depan menantunya. Aku menatap Bimo dan berkata pelan, "Bagaimana kalau aku pulang sebentar saja, lalu kembali lagi ke sini?" Bimo langsung menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan tangannya di pundakku, suaranya melembut, "Kamu tetap di sini bersama ibu." Dia menatap mataku dalam-dalam dan melanjutkan perlahan, "Hari ini, aku akan membuat seluruh keluarga paham siapa yang sebenarnya sudah keterlaluan." Mendengar hal ini, mungkin Anda semua bisa memahami bahwa kejadian pagi itu tidak terjadi begitu saja tanpa sebab. Itu hanyalah tetesan air terakhir yang membuat gelas yang sudah penuh sejak lama akhirnya tumpah. Untuk menceritakannya dengan jelas, izinkan saya kembali ke beberapa tahun lalu, saat saya masih percaya bahwa jika saya hidup dengan tulus dan tahu diri, keluarga suami pada akhirnya akan melihat ketulusan hati saya. Nama saya Rani, saat itu berusia 34 tahun, dan telah menikah dengan Bimo selama hampir 4 tahun. Jika orang luar melihat kehidupan kami, mereka pasti mengira saya adalah wanita yang sangat beruntung. Saya memiliki pekerjaan yang mapan, suami yang dewasa, dan kehidupan rumah tangga yang meski tidak bergelimang harta namun selalu dipenuhi kehangatan. Bimo bukanlah tipe pria yang suka mengumbar janji manis atau memamerkan diri di depan banyak orang. Namun,
Dia memiliki satu kualitas yang selalu kuhargai. Dia tahu cara mendengar dan menempatkan diri di posisi orang lain. Sebut saja saat kami pertama kali bertemu di sebuah seminar tentang pelayanan pelanggan. Saat itu dia menjabat sebagai manajer operasional dari perusahaan mitra, sedangkan saya mewakili pihak penyedia layanan. Hari itu terjadi kendala teknis yang cukup serius, materi presentasi mengalami error, dan para tamu undangan mulai berbisik-bisik tidak nyaman. Karena takut disalahkan, saya ingat betul kejadian itu. Bimo sama sekali tidak marah-marah. Dia hanya berjalan maju, mengambil mikrofon dan berkata dengan tenang, masalah ini adalah tanggung jawab seluruh tim, bukan kesalahan satu orang. Kita selesaikan masalahnya dulu, urusan pertanggungjawaban bisa dikesampingkan sementara. Hanya dengan satu kalimat itu, saya langsung menaruh rasa hormat padanya. Seorang pria yang saat menghadapi masalah tidak melemparkan kesalahan kepada bawahannya yang lemah, pastilah orang yang memiliki kepribadian yang baik. Setelah kami saling mengenal lebih jauh, saya semakin melihat bahwa Bimo adalah orang yang berprinsip. Kepada teman-temannya, dia tulus, kepada rekan kerjanya, dia adil, dan kepada keluarganya, dia bertanggung jawab namun tidak buta. Ketetapan hatinya itulah yang membuat saya perlahan-lahan menaruh kepercayaan penuh padanya. Ibu kandung saya sangat menyayangi Bimo. Setiap kali dia berkunjung ke rumah kami, dia tidak pernah duduk dia menunggu makanan disajikan seperti tamu agung. Jika melihat lampu rumah mati, dia akan mengambil tangga dan menggantinya sendiri. Jika ada keran air yang bocor, dia akan menyingsingkan lengan baju untuk memperbaikinya. Setelah selesai makan, dia selalu membawa piring kotornya sendiri ke tempat cucian. Ibu saya berulang kali melarangnya, tetapi dia tetap bersikeras melakukannya. Ibu saya pernah tersenyum dan berkata bahwa Bimo memang bukan tipe orang yang pandai merayu dengan kata-kata, tetapi dari caranya bertindak, kita tahu dia memiliki ketulusan hati. Sebelum hari pernikahan kami, ibu menggenggam erat tangan saya dan membisikkan satu kalimat yang masih saya ingat sampai detik ini. Ibu tidak butuh kamu menikah dengan orang kaya, ibu hanya butuh kamu menikah dengan orang yang tahu cara berdiri di sampingmu saat kamu sedang mengalami masa-masa sulit. Saya percaya pilihan saya tidak salah, dan jujur saja, sebagai seorang suami, Bimo tidak pernah membuat saya kecewa. Dia tidak pernah memandang istrinya sebagai pelayan bagi keluarga suaminya. Jika ada urusan di keluarga besarnya, dia selalu berdiskusi dengan saya terlebih dahulu. Jika saya sibuk, dia yang akan mengerjakannya. Jika saya lelah, dia menyuruh saya beristirahat. Jika ibunya mengatakan sesuatu yang keterlaluan, dia tidak pernah memaksa saya untuk mengalah demi menjaga kedamaian yang semu. Namun, justru karena sikap Bimo yang adil itulah, orang yang paling merasa tidak nyaman adalah ibu mertua saya sendiri, Ibu Ratna. Pada hari-hari pertama saya menjadi menantu, Ibu Ratna bersikap sangat manis. Hingga saya sempat berpikir bahwa saya adalah wanita paling beruntung di dunia. Di depan para kerabat, beliau akan menggenggam tangan saya, tersenyum lebar, dan berkata, "Rani ini sangat cekatan, bicaranya sopan, dan berpendidikan tinggi. Keluarga kami beruntung sekali mendapatkan menantu sepertinya." Mendengar pujian itu, hati saya terasa sangat hangat. Sebagai menantu baru, siapa yang tidak ingin diterima dengan baik oleh ibu mertuanya? Saya bertekad dalam hati untuk selalu hidup tulus, percaya bahwa lama-kelamaan kami akan benar-benar menjadi satu keluarga yang utuh. Namun lambat laun, saya menyadari bahwa pujian manis itu hanya ditunjukkan ketika ada orang luar yang menyaksikan. Di belakang mereka, beliau seringkali melontarkan sindiran yang dibungkus sebagai gurauan. Perempuan kalau terlalu pintar, biasanya gampang meremehkan suami atau menantu yang terlalu sering dipuji orang luar, pas pulang ke rumah malah bertingkah seperti nyonya besar. Awalnya saya hanya tersenyum maklum. Saya pikir wajar jika orang tua merasa khawatir anak laki-lakinya akan didominasi oleh istrinya. Namun semakin lama saya tinggal di sana,
saya semakin paham bahwa itu bukan sekadar kekhawatiran biasa, melainkan ketakutan akan kehilangan kendali. Ibu Ratna sudah terbiasa memegang kendali penuh di rumah itu. Ayah mertua saya sudah lama meninggal dunia, dan beliau membesarkan ketiga anaknya seorang diri, sehingga beliau merasa dirinya adalah pusat dari segala keputusan keluarga. Bimo sebelum menikah memang jarang menentang ibunya. Sari, kakak perempuan Bimo, sangat pandai membaca situasi dan selalu mengambil hati ibunya demi kelangsungan hidupnya sendiri. Doni, adik laki-laki Bimo, meskipun sering bertingkah dan malas-malasan, selalu dibela oleh ibunya karena dia adalah anak bungsu kesayangan. Di dalam rumah tersebut, semua orang terbiasa memperhatikan suasana hati Ibu Ratna sebelum bertindak. Kehadiran saya membuat beliau merasa tidak nyaman, bukan karena saya kurang ajar atau tidak tahu cara mengurus rumah tangga. Sebaliknya, semakin saya bersikap tenang dan tahu diri, beliau justru semakin merasa terancam. Saya memiliki pekerjaan mandiri, penghasilan sendiri, serta jaringan pertemanan dan relasi kerja yang luas. Teman-teman Bimo yang sempat bertemu saya beberapa kali sering melayangkan pujian, "Mbak Rani kalau diajak mengobrol menyenangkan sekali ya." Semakin orang luar menghargai saya, semakin dingin pula sikap ibu mertua saya. Pernah dalam sebuah acara makan bersama, seorang bibi memuji betapa cekatannya saya dalam membagi waktu antara pekerjaan kantor dan urusan rumah tangga. Ibu Ratna langsung tersenyum hambar dan memotong pembicaraan, "Ah, itu semua karena saya yang mengajarinya dengan keras." Perempuan zaman sekarang kalau tidak dididik oleh ibu mertuanya, mana paham cara mengurus rumah tangga. Semua orang tertawa mendengar ucapan itu. Saya pun ikut tersenyum, tetapi di dalam hati ada rasa perih yang teramat sangat. Jelas-jelas saya berjuang dengan tenaga saya sendiri, tetapi bahkan untuk sebuah apresiasi kecil pun, beliau enggan membiarkan saya menikmatinya secara utuh. Saya tidak pernah berniat merebut posisi kekuasaan di dalam rumah itu. Saya juga tidak ingin membuat suami saya terjebak di antara dua wanita yang dicintainya. Saya hanya ingin hidup tenang, menjalankan peran saya dengan baik, dan menghormati keluarga suami, sebagaimana saya menghormati keluarga saya sendiri. Namun Ibu Ratna tidak berpikir demikian. Dalam pandangannya, jika saya disayangi oleh Bimo, dihargai oleh orang luar, dan dipuji oleh kerabat, itu berarti posisinya sebagai wanita paling berpengaruh di keluarga tersebut sedang terancam. Beliau ingin saya merasa tunduk padanya, ingin saya selalu meminta izinnya untuk hal-hal kecil, dan ingin saya selalu berada satu tingkat di bawahnya agar beliau tetap bisa mempertahankan citra sebagai sosok ibu yang paling berkuasa. Dan mungkin sejak beliau menyadari bahwa saya bukanlah tipe menantu yang mudah disetir sesuai keinginannya, beliau mulai mencari cara untuk menjatuhkan harga diri saya secara perlahan. Ibu Ratna tidak pernah menunjukkan kebenciannya secara terang-terangan di depan umum. Di hadapan orang lain, beliau masih memanggil saya Raniku, masih tersenyum lembut, dan menampilkan diri sebagai ibu mertua yang sangat pengertian. Namun seiring berjalannya waktu, saya mulai menyadari bahwa ucapan-ucapan yang terdengar seperti ketidaksengajaan itu sebenarnya memiliki kekuatan besar untuk membuat orang lain memandang saya dengan sinis. Hubungan saya dengan teman-teman, rekan kerja, dan relasi bisnis Bimo awalnya terjalin sangat baik. Karena pekerjaan saya berkaitan erat dengan hubungan masyarakat, saya terbiasa mendengarkan dengan baik, tahu kapan harus berbicara, dan kapan harus diam. Setiap kali kantor Bimo mengadakan acara kumpul-kumpul santai atau pertemuan dengan mitra dekat, saya mendampinginya tetapi tidak pernah mencampuri urusan pekerjaannya. Jika ada yang bertanya, saya menjawab secukupnya. Jika ada yang membutuhkan bantuan, saya bantu dengan senang hati, tanpa pamer, tanpa berlebihan, hanya untuk menarik perhatian orang. Teman-teman Bimo menyukai saya karena hal itu. Mereka sering berkomentar bahwa saya adalah pribadi yang ramah, tahu batasan, dan tidak pernah membuat Bimo
merasa canggung di depan rekan-rekannya. Pernah suatu kali dalam acara makan malam yang santai, Hendra, sahabat dekat Bimo, menuangkan air putih sambil tersenyum dan berkata, Bimo beruntung sekali bisa mendapatkan istri seperti Mbak Rani. Semua orang tertawa gembira menyetujui ucapan itu. Bimo hanya menatap saya dengan senyum hangatnya. Namun, saya melihat Ibu Ratna yang duduk di sebelah kami seketika merubah raut wajahnya. Beliau tetap tersenyum, tetapi senyum itu terlihat sangat kaku, sudut bibirnya terangkat. Namun tatapan matanya memancarkan rasa tidak suka yang mendalam. Sejak hari itu, beliau mulai sering melontarkan sindiran tajam di depan saya. Perempuan yang terlalu ramah dengan orang luar belum tentu tulus dengan keluarga sendiri, atau sesekali beliau berujar ketus, Rani ini kalau di luar, sangat disukai orang ya, tapi kalau di dalam rumah, ibu sendiri belum tahu seberapa besar baktinya. Awalnya saya memilih untuk diam. Saya pikir beliau hanya merasa kesal sesaat, karena orang luar lebih banyak memuji menantunya daripada dirinya. Namun tidak. Lama kemudian, saya mendapati bahwa sindiran itu tidak hanya diucapkan di dalam rumah. Kepada kerabat keluarga besar suamiku, beliau menceritakan tentang diri saya dalam versi yang sepenuhnya berbeda. Di hadapan mereka, saya digambarkan sebagai menantu yang terlalu licik, penuh perhitungan, dan enggan direpotkan oleh keluarga suami. Beliau mengatakan bahwa meskipun penghasilan saya besar, saya hanya memanfaatkannya untuk ibu kandung saya sendiri, sedangkan untuk keperluan keluarga suami saya selalu bersikap pelit. Beliau juga menceritakan bahwa saya hanya bersikap manis di depan teman-teman Bimo demi menjaga reputasi, sementara di rumah semua urusan domestik saya limpahkan kepada suamiku. Karena hanya mendengar cerita sepihak itu, banyak kerabat mulai memandang saya dengan tatapan sinis. Saya bisa merasakan perubahan sikap mereka dengan sangat jelas setiap kali menghadiri acara keluarga. Ada kerabat yang langsung menghentikan obrolan begitu melihat saya datang. Ada yang memperhatikan penampilan saya dari ujung rambut hingga ujung kaki dengan senyum sinis, dan ada pula yang kerap melontarkan kalimat-kalimat menyindir yang terdengar umum, namun sebenarnya ditujukan langsung untuk menusuk hati saya. Saya ingat betul suatu hari saat kami pulang untuk menghadiri acara selamatan di rumah salah satu kerabat. Hari itu saya sengaja mengambil cuti setengah hari, agar bisa pulang lebih awal untuk membantu persiapan dapur. Saya mencuci beras, menyiangi sayuran, menata piring, dan membantu para pekerja catering membawakan hidangan ke halaman rumah. Menjelang siang, saat saya sedang membawa nampan berisi tumpeng nasi kuning yang masih panas, seorang bibi menatap saya dan berkata dengan suara sengaja dikeraskan, "Menantu zaman sekarang itu memang pintar sekali bicara ya. Di luar penampilannya sangat anggun dan terhormat, tapi kalau di rumah suami malah malas-malasan, setiap kali disuruh bantu bilangnya selalu sibuk kerja." Aku tertegun di tempat, nampan hangat di tanganku terasa berat, uap panasnya membuat mataku terasa perih. Rasanya aku ingin sekali bertanya kepadanya, apa saja yang sudah kulakukan sejak pagi tadi, jika itu masih disebut malas-malasan. Namun melihat suasana di sekitar altar keluarga, yang dipenuhi asap dupa dan para kerabat yang berkumpul, aku kembali menelan ludahku sendiri. Aku tidak ingin mengacaukan kesakralan acara keluarga, hanya demi berdebat. Bimo yang baru saja melangkah masuk dari halaman samping mendengar kalimat itu, dengan jelas. Dia segera berjalan mendekat, mengambil alih nampan dari tanganku, lalu menatap tajam ke arah bibi tersebut. "Tante, ucapan itu tidak benar. Rani sudah membantu mempersiapkan semua ini sejak pagi hari. Kalau tante tidak melihatnya, biar Bimo yang beritahu sekarang." Suara Bimo tidak keras, tetapi cukup tegas hingga membuat orang-orang di sekitar kami seketika terdiam. Bibi tersebut tampak salah tingkah, sementara Ibu Ratna dengan cepat menengahi, tertawa renyah seolah kejadian itu hanyalah candaan belaka. "Aduh, namanya juga orang tua sedang bercanda, kalian ini kenapa sensitif sekali sih? Rani,
Jangan dimasukkan ke dalam hati ya. Bibimu bicara begitu justru karena dia sayang dan ingin mengingatkanmu. Aku menatap ibu mertuaku, rasanya dingin sekali di dalam dada, jelas-jelas. Beliaulah yang menyebarkan desas-desus itu di belakangku, tetapi begitu orang lain mengucapkannya secara langsung di depan mukaku, beliau dengan mudahnya mencuci tangan dan mengubah segalanya menjadi sekadar gurauan belaka. Sari, kakak perempuan Bimo, setali 3 uang dengan ibunya. Dia seringkali berdiri di sudut ruangan memperhatikan situasi, lalu ikut menyindir dengan gaya bicaranya yang halus namun berbisa. Pernah suatu kali dia tersenyum sinis dan berkata, "Rani memang pandai sekali membawa diri ya, tapi Mbak takut kalau terlalu pandai malah kelihatan tidak tulus. Di dalam keluarga sendiri kan lebih baik tampil apa adanya, tanpa kepura-puraan." Aku hanya menjawabnya dengan tenang. Bagaimana ketulusan saya? Biar waktu yang menjawabnya, Mbak. Mendengar jawabanku, dia hanya mengedikkan bahu, dengan raut wajah yang seolah-olah menganggap ucapanku adalah hal paling konyol yang pernah didengarnya. Sementara itu, Doni, adik laki-laki Bimo, adalah sosok pemalas yang luar biasa. Semua orang di rumah tahu kelakuannya. Dia hanya akan muncul saat makanan sudah siap di meja, makan dengan lahap, lalu pergi begitu saja tanpa pernah mau mencuci satu piring pun. Namun anehnya, setiap kali ada hidangan yang dirasanya kurang pas, dia akan berkomentar sinis, "Masakan Mbak Rani, kok rasanya kurang pas ya di lidah keluarga kita? Mungkin selera masakan di keluarga ibu, Mbak Rani memang berbeda." Kalimat itu terdengar sepele, tetapi secara tidak langsung menegaskan batasan yang jelas. Bagi mereka, saya akan selalu menjadi orang asing. Bimo berulang kali menenangkan saya, agar tidak memikirkan ucapan mereka, tetapi, saya tahu dia pun mulai menyadari ada yang tidak beres di rumahnya. Dia melihat ibunya yang sering kali menggantungkan kalimat sindiran tanpa menyelesaikan maknanya. Dia menyadari mengapa para kerabat tiba-tiba menunjukkan rasa tidak suka kepada saya padahal saya tidak pernah berbuat salah pada mereka. Dia melihat bagaimana hal-hal kecil sengaja disusun sedemikian rupa, menyudutkan saya. Saya tidak pernah berniat untuk menang atau kalah melawan ibu mertua saya. Saya hanya ingin dihargai secara adil sebagai anggota keluarga baru yang berniat baik. Namun Ibu Ratna tidak membutuhkan kebenaran itu. Yang beliau butuhkan adalah sebuah narasi drama, di mana beliau tampil sebagai sosok ibu mertua yang tertindas oleh menantunya yang licik dan keras kepala, menantu yang dituduhnya perlahan-lahan merebut anak laki-laki kesayangannya dari pelukannya. Dan yang paling menakutkan adalah narasi drama yang terus-menerus beliau bisikkan ke telinga para kerabat itu, perlahan-lahan mulai dipercayai oleh banyak orang. Setelah 3 tahun menjalani kehidupan sebagai menantu, saya menyadari satu hal. Dengan sangat jelas, Ibu Ratna tidak membenci saya karena saya kurang cekatan dalam mengurus rumah tangga, juga bukan karena saya bersikap tidak sopan atau pemalas. Beliau membenci saya karena saya tidak bergantung padanya. Saya tidak memerlukan pujian dari mulutnya untuk bisa menjalani hidup dengan benar, dan saya tidak membutuhkan persetujuannya untuk menentukan apakah tindakan saya benar atau salah. Saya memiliki pekerjaan sendiri, penghasilan mandiri, dan relasi sosial yang sehat. Saya tidak menumpang hidup pada suamiku, dan tidak menggunakan nama besar keluarganya untuk mencari reputasi di luar. Dan yang paling krusial adalah, saya dihormati dan dihargai oleh Bimo. Bagi sebagian besar pasangan suami istri, hal itu adalah sesuatu yang sangat wajar dalam pernikahan. Namun bagi Ibu Ratna, hal itu dianggap sebagai ancaman yang sangat berbahaya. Karena di rumah itu, beliau sudah terbiasa menjadi sosok yang paling ditaati, sosok yang perkataannya harus didengar oleh anak-anaknya, melebihi siapapun. Beliau seringkali mengeluh kepada Bimo dengan nada bicara yang dibuat-buat, sedih dan terabaikan, "Kamu semenjak punya istri, sudah berubah banyak ya? Dulu, apa kata ibu selalu diturut,
Sekarang apa-apa harus melihat suasana hati istrimu. Dulu, di saat-saat seperti itu, Bimo akan dengan sabar menjelaskan, Bimo menghargai. Istri Bimo bukan berarti Bimo durhaka kepada ibu. Di dalam rumah tangga kita, semua orang harus saling menghargai agar tercipta kedamaian. Namun beliau enggan mendengarkan, atau lebih tepatnya, enggan menerima kenyataan itu. Dalam pola pikirnya, kasih sayang seorang anak laki-laki diibaratkan seperti sebuah takhta tunggal. Jika sang ibu yang duduk di atasnya, maka sang istri harus berada di bawah lantai. Jika sang istri mendapatkan limpahan kasih sayang yang besar, itu berarti hak sang ibu telah dirampas sebagian. Jika sang suami membela istrinya, walau hanya satu patah kata, itu berarti anak laki-lakinya telah sepenuhnya disetir oleh sang istri. Beliau tidak sanggup menerima kenyataan bahwa Bimo bisa menyayangi ibunya sekaligus melindungi istrinya di saat yang bersamaan. Beliau menuntut Bimo untuk memilih salah satu, dan untuk memaksa anak laki-lakinya itu menjatuhkan pilihan, beliau mulai menciptakan berbagai macam ujian kecil yang perlahan-lahan membuat saya merasa sangat lelah, hingga rasanya sesak untuk bernapas. Pernah suatu kali saya baru saja pulang dari perjalanan dinas luar kota selama 2 hari. Tubuh saya terasa sangat remuk, dan tenggorokan saya serak karena harus terus-menerus memandu jalannya presentasi di depan klien. Baru saja saya meletakkan koper di ruang tamu dan belum sempat mengganti pakaian, telepon genggam saya sudah berdering nyaring. Itu panggilan dari Ibu Ratna. Beliau mengabarkan bahwa rumah sedang kedatangan tamu penting, dan menyuruh saya segera datang ke rumahnya untuk membantu memasak beberapa hidangan agar terlihat pantas sebagai menantu yang berbakti. Dengan nada suara yang selembut mungkin, saya menyampaikan bahwa saya baru saja tiba di rumah dan merasa sangat kelelahan. Jika memang mendesak, saya bersedia memesankan makanan catering tambahan untuk diantarkan ke sana, atau saya baru bisa menyusul ke sana 1 jam lagi setelah membersihkan diri. Namun beliau langsung menyahut dengan nada bicara yang sangat dingin, namanya hidup ya pasti ada lelahnya. Jadi menantu kok manja sekali, harus menunggu tubuh bugar dulu, baru mau bergerak membantu mertua. Lalu apa gunanya keluarga ini menerima kamu? Aku berdiri mematung di tengah ruang tamu, tanganku masih memegang gagang koper, rasanya tenggorokanku tersumbat mendengar ucapan itu. Bimo yang saat itu baru keluar dari arah dapur melihat wajahku yang seketika pucat pasi. Dia segera mengambil telepon genggam itu dari genggaman tanganku dan berkata tegas kepada ibunya, "Ibu, kalau ada yang perlu dibantu biar Bimo yang ke sana sekarang. Rani, baru saja pulang dinas luar kota, biarkan dia beristirahat dulu." Keheningan melanda seberang telepon selama beberapa detik sebelum terdengar suara tawa sinis, "Oh, jadi sekarang kalau ibu mau makan masakan menantu sendiri, pun harus menunggu izin dari istrimu dulu ya." Kalimat itu rasanya seperti jarum halus yang menusuk perlahan, tidak menimbulkan luka besar namun meninggalkan rasa perih yang teramat sangat di dalam dada. Di lain kesempatan, saya memiliki jadwal rapat penting di akhir pekan bersama klien besar dari luar kota. Sejak malam sebelumnya, saya sudah memesan dan mempersiapkan semua kebutuhan sesaji, serta perlengkapan selamatan untuk dikirimkan ke rumah keluarga suami, karena saya tahu esok harinya akan diadakan acara doa bersama kecil-kecilan. Saya bahkan sengaja membayar jasa asisten rumah tangga kenalan saya untuk datang, membantu merapikan piring, dan menyajikan makanan agar ibu mertua tidak terlalu kelelahan. Namun anehnya, keesokan paginya Ibu Ratna mengirimkan pesan singkat ke grup chat. "Keluarga besar, menantu zaman sekarang sibuk sekali, ya mencari uang di luar. Sampai-sampai acara doa mengenang leluhur keluarga suami pun harus diserahkan kepada orang bayaran." Pesan itu dikirimkan, dan grup chat seketika menjadi sunyi senyap. Tidak ada yang berani merespons, namun keheningan itu justru terasa jauh lebih menusuk daripada kata-kata makian langsung. Saya segera menelepon beliau secara pribadi, berusaha keras menahan emosi agar suara saya tetap terdengar sopan. "Ibu, Rani sudah mempersiapkan semua makanan dan menyewa asisten untuk membantu di sana.
Begitu rapat selesai, Rani akan langsung menyusul pulang. Beliau bahkan enggan mendengarkan penjelasan saya hingga selesai, hanya menyahut, "Ketus, mempersiapkan segala hal dengan uang itu gampang sekali ya. Tapi, keluarga ini butuh kehadiran fisik seorang menantu, bukan kurir pengantar barang." Setelah itu, beliau mematikan sambungan telepon begitu saja. Hari itu saya duduk di ruang rapat dengan pikiran yang sangat tidak tenang. Di satu sisi harus fokus menyelesaikan presentasi pekerjaan, di sisi lain merasa cemas memikirkan hal buruk, apalagi yang sedang beliau bicarakan tentang saya di hadapan para kerabat di rumah. Dan benar saja dugaan saya, sesampainya saya di sana, semua skenario drama telah beliau susun dengan sangat rapi. Di hadapan beberapa bibi dan paman dari keluarga besar suami, beliau duduk bersandar di kursi sambil meletakkan telapak tangannya di dahi layaknya orang yang baru saja mengalami tekanan batin yang luar biasa. Melihat saya melangkah masuk, beliau mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat menderita. Ibu ini sudah tua, jadi menantu pun sudah tidak menganggap ibu ada lagi. Disuruh pulang cepat untuk sekadar membantu mencuci piring kotor saja susahnya setengah mati. Aku menatap sekeliling ruangan, tumpukan piring kotor sebenarnya sudah hampir selesai dibersihkan oleh asisten yang saya sewa. Makanan catering yang saya pesan pun tertata rapi di atas meja makan, tetapi di mata semua orang yang hadir saat itu, saya tetap dipandang sebagai sosok menantu egois yang pulang terlambat dan tega membuat ibu mertuanya yang renta merasa terabaikan. Aku baru saja hendak membuka mulut untuk memberikan penjelasan, namun Bimo sudah melangkah maju mendahuluiku. Dia berbicara langsung kepada ibunya dengan nada suara yang tidak keras, tetapi terdengar sangat tegas di seantero ruangan. "Ibu, tolong jangan jadikan pekerjaan rumah tangga sebagai alat atau jebakan untuk menguji ketulusan hati istri Bimo. Rani sudah mempersiapkan semuanya dengan sangat baik, dan ibu tahu betul akan hal itu." Seketika itu, juga suasana ruang tamu menjadi hening seketika. Ibu Ratna menatap anak laki-lakinya dengan pandangan yang mencerminkan kemarahan, bercampur rasa terkejut yang luar biasa. Mungkin beliau tidak pernah menyangka bahwa Bimo akan berani membongkar motif aslinya secara terang-terangan di hadapan para kerabat keluarga besar. Sejak kejadian hari itu, beliau tidak lagi menciptakan drama pertengkaran yang terlalu mencolok di depan umum. Beliau beralih menggunakan taktik yang lebih halus, cara yang lebih sulit untuk dicari kesalahannya secara kasat mata. Di depan Bimo, beliau masih bersikap ramah menanyakan kabar saya, bahkan sesekali mengambilkan lauk pauk ke piring saya saat acara makan bersama keluarga. Namun, di belakang kami, cerita-cerita buruk tentang saya terus bergulir dengan sudut pandang yang berbeda. Beliau menyebarkan desas-desus bahwa saya adalah menantu yang sombong, memandang rendah adat istiadat keluarga suami, dan enggan berkumpul dengan kerabat dekat dari keluarga besar. Beliau mengatakan bahwa kesibukan pekerjaan saya hanyalah kedok belaka untuk menghindari tugas-tugas domestik di rumah mertua. Padahal, kenyataannya, saya tidak pernah sekalipun merasa keberatan untuk menyumbang tenaga maupun materi demi keperluan keluarga besar suami. Saya hanya menolak jika diperlakukan secara tidak adil dan dipaksa menuruti perintah yang tidak masuk akal. Saya bersedia membantu memasak hidangan selamatan, tetapi saya tidak bisa meninggalkan rapat penting yang sudah dijadwalkan jauh-jauh hari hanya demi membuktikan diri sebagai menantu yang penurut. Saya bersedia menanggung semua biaya perlengkapan acara, tetapi saya tidak bisa menerima jika semua persiapan telah saya lakukan dengan matang, namun di belakang saya masih terus difitnah sebagai menantu yang tidak bertanggung jawab. Saya bersedia menghormati ibu mertua saya dengan tulus, tetapi saya tidak akan membiarkan beliau mengubah rasa bakti saya menjadi jerat yang mencekik leher saya sendiri. Semua konflik terpendam itu terus menumpuk dari hari ke hari, tidak meledak seketika namun terus membara seperti bara api di balik tumpukan sekam. Aku tahu, Ibu Ratna sedang menunggu sebuah momen yang cukup besar untuk menjatuhkan harga diriku di hadapan seluruh keluarga besar. Dan momen yang dinanti-nantikan itu
Akhirnya tiba bertepatan dengan acara Haul Akbar mengenang wafatnya mendiang kakek mertua. Sebuah momen di mana beliau memutuskan untuk memanfaatkan 10 meja hidangan selamatan, seluruh kerabat keluarga besar, dan status saya sebagai istri dari anak laki-laki tertua, untuk memaksa saya tunduk di bawah kakinya. Tepat 2 hari sebelum acara Haul Akbar mendiang kakek mertua dilaksanakan, musibah tak terduga menimpa ibu kandung saya. Hari itu, saat saya sedang berada di tengah-tengah ruang rapat bersama klien penting, telepon genggam saya di atas meja terus-menerus bergetar. Melihat nama Buning, tetangga sebelah rumah ibu, yang tertera di layar telepon, seketika itu juga jantungku terasa berhenti berdetak. Biasanya Buning hanya sesekali mengirimkan pesan singkat untuk menanyakan kabar, beliau tidak pernah menelepon berkali-kali secara beruntun. Seperti ini jika tidak ada hal yang sangat darurat. Saya segera meminta izin untuk keluar ruangan rapat guna mengangkat telepon. Begitu telepon terhubung, suara Buning di seberang sana terdengar sangat panik dan gemetar. "Rani, kamu bisa pulang sekarang tidak?" Ibumu tiba-tiba mengeluh. Dadanya sangat sakit dan sesak napas. Tadi ibu mengetuk pintu rumahnya, berkali-kali baru dibuka. Sekarang ibumu sedang terbaring lemah di kursi dengan wajah yang sangat pucat. Telingaku seketika berdengung hebat. Aku hanya sempat berujar singkat kepada pimpinan rapat bahwa ada keadaan darurat keluarga yang harus segera kuselesaikan, lalu menyambar tas kerja dan berlari sekencang mungkin menuju area parkir mobil. Perjalanan pulang menuju rumah ibu hari itu terasa begitu panjang, tanpa ujung. Sepanjang menyetir, tanganku terus gemetar hebat hingga salah menekan nomor darurat ambulans sampai 2 kali. Sesampainya di rumah ibu, aku mendapati beliau sedang duduk bersandar lemah di kursi panjang ruang tamu. Satu tangannya mencengkeram erat bagian dada sementara dahinya dipenuhi keringat dingin. Melihat kedatanganku, beliau masih berusaha memaksakan senyum tipis di bibirnya. "Ibu tidak apa-apa, Nduk. Mungkin ini cuma karena pengaruh cuaca yang sedang tidak menentu saja." Namun melihat bibir ibu yang mulai membiru, air mataku langsung tumpah tak terbendung. Tanpa mempedulikan penolakan ibu lagi, aku dibantu Buning segera memapah beliau masuk ke dalam mobil. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, ibu terus menggenggam erat tanganku dengan telapak tangannya yang terasa sangat dingin. Beliau bernapas dengan sangat tersengal-sengal. Setiap tarikan napasnya selalu diiringi ringisan, menahan rasa sakit yang teramat sangat di bagian dadanya. Aku terus memanggil-manggil nama ibu sepanjang jalan agar beliau tetap sadar, merasa sangat ketakutan jika beliau tiba-tiba memejamkan mata dan tidak akan pernah membukanya lagi untuk selamanya. Di saat-saat kritis seperti itulah, seseorang baru menyadari bahwa ada ketakutan terdalam dalam hidup yang tidak sanggup diungkapkan dengan kata-kata. Setibanya di ruang instalasi gawat darurat IGD, tim dokter segera membawa ibu masuk ke dalam ruang penanganan kritis untuk dilakukan pemeriksaan menyeluruh. Aku hanya bisa berdiri mematung di sepanjang koridor luar, tubuhku terasa sangat lemas hingga tidak sanggup untuk sekadar duduk di kursi tunggu. Beberapa saat kemudian, dokter memanggilku masuk dan menjelaskan situasi medis ibu. "Ibu Anda menunjukkan gejala penyumbatan pembuluh darah jantung yang cukup serius. Saat ini harus dipantau ketat di ruang intensif. Jika kondisinya terus menurun, kami terpaksa harus segera melakukan tindakan intervensi bedah darurat." Mendengar kalimat tindakan intervensi bedah darurat, seketika membuat pikiranku menjadi kosong melompong. Selama ini aku terbiasa menyelesaikan berbagai macam masalah rumit dan kritis dalam pekerjaanku di kantor. Namun menghadapi kondisi kesehatan ibu yang kritis seperti ini, aku merasa diriku begitu kecil, rapuh, dan tidak berdaya sama sekali. Aku segera menghubungi Bimo melalui sambungan telepon. Baru 2 kali nada dering berbunyi, dia sudah langsung mengangkatnya. Sebelum sempat aku menjelaskan situasinya dengan lengkap, dia sudah memotong dengan pertanyaan cemas, "Kamu sekarang di rumah sakit mana?" Begitu kusebutkan nama rumah sakitnya dengan suara yang gemetar, dia tidak mengajukan pertanyaan lain lagi.
tidak mengeluh bahwa dia sedang sibuk di kantor, juga tidak menyalahkan diriku yang panik. Dia hanya berujar menenangkan, aku segera ke sana sekarang. Kamu tetap di samping ibu saja, biar semua urusan administrasi aku yang selesaikan. Kurang dari setengah jam kemudian, Bimo sudah tiba di rumah sakit, kemeja kantornya masih terpasang rapi, lengkap dengan tanda pengenal karyawan yang menggantung di lehernya, menandakan bahwa dia meninggalkan rapat kantornya dengan terburu-buru. Dia langsung berjalan menuju loket administrasi untuk mengurus berkas pendaftaran rawat inap, membayarkan uang muka jaminan, mengambil nomor antrean pemeriksaan laboratorium, lalu kembali menghampiriku sambil menyodorkan sebotol air hangat. Minum dulu, wajahmu pucat sekali, katanya lembut. Aku menerima botol air itu tetapi tanganku terlalu lemas, bahkan hanya untuk sekadar memutar tutupnya. Bimo dengan sigap mengambil kembali botol itu, membukakan tutupnya untukku tanpa berucap satu kata pun yang bisa menambah beban pikiranku. Setelah ibu dipindahkan ke ruang pemantauan intensif, Bimo kembali sibuk berlarian membeli kebutuhan perlengkapan mandi, tisu basah, termos air hangat, dan beberapa pakaian ganti yang diperlukan. Dia bahkan sempat berkonsultasi detail dengan perawat, jaga mengenai hal-hal apa saja yang harus diperhatikan oleh pihak keluarga selama menjaga pasien di ruang ICU kardiologi sepanjang malam. Melihat dia yang terus bergerak sigap ke sana kemari di lorong rumah sakit, ada rasa syukur yang teramat besar sekaligus rasa bersalah yang mengganjal di dalam dadaku. Acara haul akbar keluarga suamiku akan segera dilaksanakan dalam 2 hari ke depan. Aku tahu dia pun pasti sedang memikul beban pikiran yang berat dari ibunya, namun dia sama sekali tidak melimpahkan tekanan itu kepadaku. Malam harinya, setelah kondisi ibu terlihat sedikit lebih tenang dan stabil, saya mengirimkan pesan tertulis ke grup chat keluarga besar suami. Saya menjelaskan dengan sangat detail dan sopan bahwa ibu kandung saya mendadak masuk rumah sakit dan harus dipantau ketat oleh tim medis di ruang ICU kardiologi, sehingga pada hari pelaksanaan acara haul nanti, kemungkinan besar saya tidak bisa hadir membantu proses persiapan memasak hidangan sejak awal acara. Saya memohon izin kepada pihak keluarga untuk menanggung seluruh biaya pemesanan jasa catering profesional yang akan mengurus menu hidangan selamatan, sekaligus melampirkan daftar pesanan perlengkapan sesaji yang sudah saya bayar lunas sebelumnya. Mulai dari tumpeng nasi kuning, buah-buahan segar, kue-kue pasar, dupa wewangian, hingga lilin upacara, semuanya sudah saya siapkan dengan lengkap, tanpa ada yang terlewat. Pesan tersebut terkirim, dan di layar telepon genggam saya terlihat notifikasi bahwa pesan telah dibaca oleh beberapa anggota grup. Ibu Ratna adalah orang pertama yang membacanya, namun beliau tidak memberikan balasan apapun. Juga sudah membacanya, begitu pula Doni, tetapi seluruh grup chat keluarga besar tetap sunyi senyap tanpa respons satupun. Keheningan itu justru membuat hatiku terasa jauh lebih tidak tenang dibandingkan jika menerima kata-kata makian langsung. Aku tahu betul watak keluarga suamiku, semakin mereka memilih diam dalam situasi seperti ini, berarti di dalam kepala mereka sedang merencanakan sesuatu yang tidak baik. Sekitar 10 menit kemudian, telepon genggam saya kembali berdering. Itu panggilan pribadi dari ibu mertua saya. Saya segera melangkah menuju ujung koridor rumah sakit yang sepi untuk mengangkatnya, berusaha menjaga nada bicara saya agar tetap terdengar sopan dan tenang. Iya ibu, Rani di sini. Suara ibu Ratna di seberang sana terdengar sangat dingin dan datar. Ibumu itu, sakitnya pintar sekali ya, kok bisa pas sekali dengan momen acara penting? Keluarga kami. Aku tertegun mendengar kalimat itu, rasanya seluruh tubuhku mendadak kaku selama beberapa detik. Aku hampir tidak mempercayai pendengaranku sendiri. Bagaimana? Mungkin di saat ada orang tua yang sedang berjuang melawan maut di ruang perawatan intensif, beliau masih bisa menganggapnya sebagai sebuah taktik atau alasan yang sengaja dibuat-buat untuk menghindari pekerjaan rumah.
Aku berusaha keras menahan gejolak emosi di dalam dadaku agar tidak meledak. Ibu kandung Rani saat ini benar-benar sedang kritis di rumah sakit. Dokter bahkan mengatakan kondisinya harus terus dipantau ketat karena ada penyumbatan pembuluh darah yang bisa berakibat fatal. Rani juga sudah mempersiapkan semua makanan catering dan perlengkapan doa untuk acara di sana. Rani sama sekali tidak berniat mengabaikan acara penting keluarga besar, Ibu. Beliau mendengus sinis dari seberang telepon. Menyewa catering? Kamu ini menantu sulung di keluarga ini, tapi malah menyuruh orang asing untuk memasak hidangan selamatan leluhur keluarga besar kami. Tindakanmu itu sama saja seperti menampar wajah seluruh keluarga besar, suamiku, di depan umum, orang-orang luar. Kalau melihat hal ini pasti akan mencibir bahwa keluarga kami tidak becus mendidik menantu perempuan. Aku menggenggam erat telepon genggamku, menatap ke arah dalam kamar perawatan di mana ibuku sedang terbaring lemah, dengan selang oksigen terpasang di hidungnya. Tenggorokanku terasa sangat perih dan tersumbat, namun aku masih mencoba berbicara dengan nada serendah mungkin. Rani benar-benar minta maaf, Ibu. Tapi dalam kondisi kritis seperti ini, Rani tidak mungkin tega meninggalkan ibu kandung Rani sendirian di rumah sakit. Beliau langsung menyahut dengan nada suara yang meninggi dan ketus. Semua orang juga punya ibu. Tapi perempuan kalau sudah menikah itu, harus tahu mana rumah utama yang harus diprioritaskan. Ada acara selamatan besar di keluarga suami, kamu sebagai menantu sulung malah absen dengan alasan yang tidak jelas. Apa itu? Pantas disebut menantu yang berbakti? Kalimat harus tahu mana rumah utama itu rasanya benar-benar membekukan seluruh aliran darahku. Rumah utama? Jadi di mata beliau, ibu kandungku sendiri, sosok yang melahirkanku, merawatku dengan penuh perjuangan hingga aku tumbuh dewasa, di saat beliau sedang kritis di ranjang rumah sakit hanyalah dianggap sebagai urusan sampingan yang bisa dikesampingkan, begitu saja, demi urusan melayani kerabat suamiku. Sebelum sempat aku menjawab ucapan kasar itu, Bimo yang tampaknya sudah berdiri di belakangku sejak tadi dan mendengar bagian akhir pembicaraan segera mengambil alih telepon genggam dari tanganku. Suara Bimo terdengar sangat tenang namun memiliki ketegasan yang tak terbantahkan. Ibu, untuk urusan acara selamatan, kakek nanti biar Bimo yang turun tangan langsung mengurusnya di rumah. Ibu butuh berapa meja hidangan? Biar Bimo yang memesan semuanya secara lengkap. Rani harus tetap berada di rumah sakit menjaga ibu mertua Bimo. Ibu Ratna kembali berteriak histeris di seberang telepon, namun Bimo tidak membiarkan ibunya memotong kalimatnya. Dia melanjutkan dengan nada suara yang tegas, Ibu, tolong jangan pernah memaksa istri Bimo untuk memilih antara berbakti kepada keluarga suami atau berbakti kepada ibu kandungnya sendiri. Tidak ada satupun aturan di dunia ini yang berhak memaksa seorang anak mengabaikan ibunya yang sedang kritis di rumah sakit hanya demi membuktikan diri sebagai menantu yang penurut. Beliau langsung mematikan sambungan telepon dengan kasar setelah mendengar kalimat itu. Namun sayangnya, drama itu tidak berhenti di situ saja. Malam itu, juga, Sari mengirimkan pesan provokatif ke grup chat keluarga besar, ibu mertua sedang terbaring di rumah sakit, menantu sulung malah tega mengabaikan acara selamatan leluhur keluarga suaminya sendiri. Benar-benar menantu zaman sekarang, sudah kehilangan tata krama. Hanya dalam hitungan menit, kolom komentar grup langsung dipenuhi oleh berbagai macam reaksi negatif dari para kerabat. Ada yang menuduh saya telah meremehkan keluarga besar suami. Ada yang berkomentar bahwa saya terlalu dimanja oleh Bimo, sehingga kehilangan rasa hormat, dan ada pula yang menyindir dengan kalimat menyakitkan. Mendapatkan menantu sulung model begini benar-benar membuat keluarga kehilangan berkahnya. Aku membaca setiap baris pesan itu dengan tangan yang gemetar hebat. Bimo perlahan mengambil telepon genggam itu dari tanganku, melihat sekilas semua isi pesan yang masuk dengan raut wajah yang mendingin seketika. Dia tidak membalas pesan-pesan tersebut di grup chat. Juga tidak melayani perdebatan sia-sia itu.
Dia hanya meletakkan telepon genggam itu di atas meja, menatapku lekat-lekat, lalu berkata dengan nada yang sangat tenang, "Besok kamu tetap di sini menemani Ibu. Aku yang akan pulang ke rumah menyelesaikan masalah ini, agar mereka tidak bisa lagi melemparkan kesalahan padamu." Keesokan paginya, sebelum matahari terbit sepenuhnya, aku sudah terbangun dari tidurku yang tidak nyenyak di atas kursi plastik keras di koridor rumah sakit. Sepanjang malam aku hampir tidak bisa memejamkan mata dengan tenang. Ibuku yang berada di ruang pemantauan intensif, meskipun kondisinya terlihat sedikit lebih baik dibandingkan kemarin malam, namun napasnya masih terdengar sangat berat dan sesekali beliau masih mengernyitkan dahi menahan rasa tidak nyaman di dadanya. Aku menyeka lembut telapak tangan ibu dengan handuk hangat yang sudah dibasahi air, memperhatikan guratan-guratan halus di kulitnya yang mulai menua dengan rasa sedih yang mendalam. Tiba-tiba telepon genggamku yang kuletakkan di atas paha kembali bergetar tanpa henti. Awalnya aku enggan membukanya karena setiap kali melihat nama grup chat keluarga besar suami, dadaku langsung terasa sesak dan nyeri. Namun pemberitahuan pesan masuk terus bermunculan di layar bagaikan lemparan batu bertubi-tubi ke arah pintu rumah yang sedang terkunci rapat. Begitu kubuka, aku disuguhi puluhan pesan teks, foto-foto, bahkan rekaman video pendek yang dikirimkan dari rumah mertua ke grup chat keluarga besar. Di dalam foto-foto tersebut terlihat halaman rumah Ibu Ratna sudah dipenuhi oleh banyak orang, meja dan kursi panjang telah tertata rapi, memenuhi teras hingga ke halaman depan. Di area altar keluarga tampak asap dupa mengepul tebal, dengan berbagai macam sesaji buah-buahan yang tertata rapi, namun foto-foto kegiatan itu sengaja dikirimkan bersamaan dengan kalimat sindiran yang sangat menyudutkan diriku. Seorang kerabat menulis pesan, "Acara selamatan besar, seperti ini, tapi tidak terlihat batang hidung menantu sulung yang seharusnya bertugas menjaga tradisi keluarga." Orang luar yang melihat pasti langsung paham bagaimana kualitas menantu di rumah ini. Yang lain menimpali, menantu sulung zaman sekarang. Sepertinya hanya mau tampil saat pembagian warisan saja, tapi kalau disuruh kerja malah melarikan diri, membiarkan orang lain yang repot. Melihat kalimat-kalimat tuduhan itu, membuat telapak tanganku mendadak terasa sangat dingin. Padahal jelas-jelas aku sudah menyiapkan semua perlengkapan doa dan sesaji dari jauh-jauh hari. Aku juga sudah mentransfer sejumlah uang yang tidak sedikit untuk membayar catering makanan terlengkap. Aku juga sudah memberikan penjelasan yang sangat logis mengenai kondisi kritis ibuku di rumah sakit. Namun hanya dalam waktu 1 malam, di mata seluruh kerabat keluarga suamiku, aku telah dicap sebagai menantu durhaka yang menelantarkan acara sakral keluarga demi kepentingan pribadi. Belum sempat aku menenangkan diri, layar telepon genggamku kembali menampilkan siaran langsung, video, live, streaming, yang dibagikan di grup keluarga. Sosok yang merekam video itu tidak lain adalah kakak iparku sendiri, Sari. Dia sengaja mengarahkan kamera ponselnya ke arah dapur, di mana terlihat beberapa wanita parubaya sedang sibuk memotong sayuran dan mencuci piring kotor. Suara Sari terdengar sangat nyaring dan sengaja dibuat-buat manis, namun sebenarnya mengandung sindiran yang sangat tajam. "Mohon maaf ya semuanya kalau persiapan hari ini agak sedikit berantakan. Soalnya tahun ini kami kekurangan bantuan dari menantu sulung yang biasanya bertugas mengoordinasikan acara. Ibu kami yang sudah renta terpaksa harus turun tangan sendiri mengurus semuanya dari hal kecil sampai besar." Setelah kalimat itu diucapkan, terdengar suara tawa menyindir dan keluhan dari beberapa wanita di sekitar dapur yang ikut menimpali ucapan Sari. Ada yang berdecak kesal, ada yang mengembuskan napas panjang, dan ada pula yang berujar, "Sinis, punya menantu kok kelakuannya menyusahkan orang tua begitu ya, benar-benar tidak tahu diri." Aku segera mematikan siaran langsung tersebut, tidak sanggup lagi menyaksikan kelanjutannya. Jika aku terus memaksakan diri menontonnya, aku takut pertahananku akan runtuh, dan aku akan menangis histeris di koridor rumah sakit. Aku kembali melangkah masuk ke dalam kamar perawatan ibu, beliau masih
tertidur dengan tenang dengan kelopak mata yang sesekali bergetar halus. Aku, duduk di kursi samping ranjangnya, menggenggam erat tangannya, berusaha meyakinkan diriku sendiri untuk tetap fokus pada hal terpenting saat ini, kesembuhan ibu kandungku. Namun hati manusia bukanlah batu yang tidak bisa merasakan sakit. Meskipun aku mencoba tegar, setiap kalimat tuduhan yang mereka lontarkan tetap terasa seperti sayatan pisau yang meninggalkan luka menganga di dalam hatiku. Sementara itu di kediaman keluarga suamiku, Ibu Ratna sedang memainkan perannya dengan sangat sempurna di hadapan para kerabat, persis seperti yang direncanakannya. Belakangan Bimo menceritakan kepadaku bahwa pagi itu ibunya sengaja mengenakan kebaya beledu berwarna ungu tua yang paling mewah, duduk di kursi kehormatan di tengah ruang utama, dengan raut wajah yang dibuat-buat sayu, layaknya seorang ibu yang baru saja menerima perlakuan tidak adil dari anaknya. Setiap kali ada kerabat yang datang dan bertanya, "Rani mana? Kok tidak kelihatan membantu?" Beliau akan langsung menundukkan kepala sambil mengembuskan napas panjang yang terdengar sangat menderita. Dia sedang sibuk mengurus urusan keluarga kandungnya sendiri di luar. Ibu ini kan sudah tua dan tidak punya kuasa apa-apa lagi. Jadi kalau menantu sendiri tidak mau mendengar ucapan mertua, ibu bisa berbuat apa? Seorang bibi tertua yang terkenal berwatak keras kepala, langsung menyahut dengan nada gusar, "Menantu, macam apa itu, yang hanya mementingkan keluarga asalnya sendiri setelah menikah? Perempuan kalau sudah masuk ke dalam silsilah keluarga, suami ya harus mendahulukan kepentingan keluarga suaminya terlebih dahulu. Kalau kelakuannya dibiarkan terus seperti ini, bisa-bisa keharmonisan rumah tangga hancur berantakan." Ibu Ratna tidak memberikan jawaban verbal, beliau hanya mengambil selembar tisu, lalu mengusap sudut matanya, seolah-olah sedang menyembunyikan tetesan air mata. Kesedihan, sikap diamnya yang penuh drama itu, justru jauh lebih berbahaya daripada tuduhan langsung, karena hal itu memicu imajinasi liar para kerabat untuk menyimpulkan bahwa saya telah melakukan perbuatan durhaka yang teramat fatal kepada ibu mertua saya. Namun hal penting yang sengaja beliau sembunyikan dari semua orang adalah bahwa sejak pagi-pagi sekali, Bimo sebenarnya sudah berada di rumah tersebut. Dia sama sekali tidak melarikan diri atau mengabaikan kewajibannya sebagai anak laki-laki dalam menyukseskan acara keluarga besarnya. Beliaulah yang menyambut kedatangan tim catering profesional yang telah saya pesan, mengecek kembali kelengkapan menu makanan yang disajikan, membantu menata barisan kursi tamu di halaman depan, dan dengan sigap membawakan nampan-nampan berisi hidangan serta peralatan makan untuk disajikan kepada para tamu undangan. Melihat Bimo yang sibuk melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh para wanita, seorang paman sempat menegurnya, "Bimo, kenapa kamu yang sibuk melakukan pekerjaan dapur seperti ini? Mana istrimu? Urusan menyajikan makanan begini kan seharusnya menjadi tugas menantu perempuan." Bimo menjawab singkat tanpa menghentikan pekerjaannya, "Paman, di rumah ini tidak ada aturan tertulis yang melarang anak laki-laki membantu pekerjaan dapur saat ada acara keluarga besar. Jika ada pekerjaan yang harus diselesaikan, semua anggota keluarga wajib membantunya bersama-sama tanpa harus melimpahkan seluruh beban kepada satu orang, menantu perempuan." Ibu Ratna yang mendengar jawaban tegas dari anaknya langsung memasang raut wajah cemberut. Namun di hadapan para kerabat yang mulai berdatangan beliau terpaksa harus tetap menahan emosinya dan mempertahankan citra sebagai sosok ibu yang menderita. Beliau sama sekali tidak menceritakan kepada orang-orang bahwa Bimolah yang mengurus hampir seluruh kebutuhan teknis acara hari itu dari awal hingga akhir. Beliau hanya terus-menerus mengulang-ulang narasi bahwa ketidakhadiran saya di acara tersebut adalah sebuah kesalahan fatal dan bentuk ketidakpatuhan terbesar seorang menantu kepada mertuanya. Menjelang dimulainya prosesi doa bersama, saat Bimo sedang membawa nampan berisi perlengkapan sesaji dari halaman belakang menuju ruang utama, dia mendengar salah seorang paman berkata dengan nada menyindir, "Mertua sakit kan bisa
Dititipkan ke perawat atau kerabat lainnya dulu sebentar, masa ia sampai tega mengabaikan acara haul, leluhur keluarga besar, suami sendiri yang hanya diadakan setahun sekali. Perempuan yang mengerti tata krama pasti bisa membagi waktunya dengan bijak. Langkah kaki Bimo seketika terhenti. Nampan kayu di tangannya diletakkan di atas meja utama dengan hentakan yang cukup keras, hingga menimbulkan suara benturan yang membuat seluruh ruangan seketika menjadi sunyi senyap. Bimo menatap tajam ke arah paman yang baru saja berbicara, lalu mengalihkan pandangannya ke arah ibunya yang duduk tidak jauh dari sana. "Paman, bibi, dan seluruh kerabat yang hadir di sini," kata Bimo dengan nada suara yang bergetar menahan amarah, namun terdengar sangat lantang di seantero ruangan. "Ibu mertua saya saat ini benar-benar sedang kritis di ruang ICU, kardiologi karena penyumbatan jantung. Jika ada di antara kalian yang tidak mempercayai ucapan saya bersedia mengantarkan kalian langsung ke rumah sakit sekarang juga untuk melihat kondisinya sendiri. Namun sebelum kita melangkah ke sana, saya ingin mengajukan satu pertanyaan sederhana kepada kalian semua. Jika orang tua kandung kalian sendiri yang saat ini sedang terbaring kritis di ranjang rumah sakit dengan selang oksigen terpasang di tubuhnya, apakah kalian akan tega meninggalkannya begitu saja hanya demi pergi membawakan piring makanan di acara selamatan orang lain?" Suasana di dalam ruangan seketika mendingin dan terasa sangat menegangkan. Sari, yang berdiri di dekat pintu dapur, langsung melangkah maju dengan kedua tangan bersendekap di dada, mencoba membela ibunya. "Bimo, kamu bicaranya kok berlebihan sekali sih. Tapi bagaimanapun juga ini adalah acara haul akbar, leluhur keluarga besar kita. Istrimu itu adalah istri dari anak laki-laki tertua di keluarga ini. Wajar saja kalau kerabat lain merasa kecewa melihat ketidakhadirannya di momen sepenting ini." Bimo menoleh menatap kakak perempuannya dengan pandangan dingin. "Mbak Sari, jika suatu hari nanti ibu yang mendadak jatuh sakit dan harus dirawat di ruang ICU kardiologi, apakah Mbak Sari juga akan membiarkan ibu terbaring sendirian di sana lalu memilih pulang ke rumah keluarga suami Mbak hanya demi memasak hidangan selamatan di dapur mereka? Apakah Mbak Sari sanggup melakukannya?" Pertanyaan telak itu seketika membuat Sari bungkam seribu bahasa, wajahnya memerah karena malu dan kesal. Beberapa kerabat yang hadir mulai saling berpandangan satu sama lain dengan raut wajah yang tidak nyaman, sebagian memilih menundukkan kepala, dan sebagian lagi mulai menyadari bahwa tuntutan mereka terhadap saya selama ini memang sudah melewati batas kewajaran. Namun, melihat situasi yang mulai tidak menguntungkan posisinya, Ibu Ratna langsung memukulkan telapak tangannya ke atas meja kayu dengan keras, suaranya terdengar serak menahan tangis drama. "Cukup Bimo. Sejak kamu menikah dengan perempuan itu, kamu sudah tidak pernah lagi menghormati ibu sebagai ibumu sendiri. Hari ini di hadapan altar leluhur dan seluruh kerabat keluarga besar, kamu tega mempermalukan ibu sendiri demi membela istrimu?" Beliau mulai terisak-isak sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan, memicu keprihatinan beberapa tetua keluarga yang kemudian mendekat, mencoba menenangkan suasana dan meminta Bimo untuk meminta maaf kepada ibunya agar masalah tidak semakin panjang. Bimo berdiri di sana dengan mata yang mulai memerah menahan luapan emosi, namun dia tetap berusaha keras menjaga kewarasannya agar tidak meledak di depan umum. Sebelum dia sempat mengeluarkan sepatah kata pun untuk merespons ibunya, tiba-tiba penanggung jawab tim catering yang saya sewa berlari terburu-buru menghampiri Bimo dari arah halaman belakang dengan wajah yang tampak sangat panik dan cemas. "Mas Bimo, maaf sekali saya harus mengganggu waktunya sebentar. Tolong ikut saya ke belakang, ada masalah mendesak yang harus segera diselesaikan." Bimo mengernyitkan dahi lalu mengikuti langkah kaki pria tersebut menuju area dapur darurat di halaman belakang. Sesampainya di sana, pria penanggung jawab catering itu berkata dengan suara berbisik, namun terdengar sangat panik, "Mas Bimo, saya mohon maaf yang sebesar-sebesarnya jika ucapan saya ini lancang, tapi
Semalam ada seseorang yang menelepon kantor kami, atas nama perwakilan keluarga, meminta kami untuk membatalkan setengah dari jumlah porsi makanan yang sudah dipesan sebelumnya. Kami mengira keputusan itu memang sudah disepakati oleh seluruh pihak keluarga, jadi pagi ini kami hanya mengirimkan makanan sesuai dengan jumlah porsi yang baru direvisi tersebut. Tapi melihat jumlah tamu yang datang sebanyak ini, saya jamin persediaan makanan kita tidak akan cukup untuk semua orang. Bimo tertegun mendengarnya. Siapa yang menelepon dan melakukan pembatalan itu? Tanya Bimo, dengan suara yang mulai terdengar sangat dingin. Pria itu segera mengeluarkan telepon genggam dari saku celananya, mencari riwayat panggilan masuk dan memutar rekaman suara, konfirmasi pemesanan yang otomatis terekam oleh sistem kantor catering mereka. Suara wanita paruh baya yang terdengar dari speaker telepon genggam itu sangat jernih dan tidak mungkin salah dikenali oleh Bimo. Itu adalah suara Ibu Ratna, ibu mertuaku sendiri. Batalkan saja setengah porsinya. Menantu sulung saya saja tidak mau pulang membantu urusan selamatan ini. Buat apa kami menyajikan makanan mewah sebanyak itu? Biarkan saja persediaan makanannya kurang nanti, biar seluruh kerabat keluarga besar bisa melihat sendiri betapa tidak becusnya menantu sulung di rumah ini dalam mengurus keperluan keluarga suaminya. Bimo berdiri mematung di tengah-tengah halaman belakang. Angin pagi yang berembus perlahan membawa aroma asap dupa dari ruang utama yang terasa sangat menyengat dan membuat matanya terasa perih. Dia mengepalkan kedua tangannya dengan sangat erat, hingga buku-buku jarinya memutih, dan urat-urat di lengannya menonjol tegang. Baru pada detik itulah, dia menyadari sepenuhnya kenyataan pahit. Yang sesungguhnya, ibunya sama sekali tidak peduli, apakah acara haul leluhur, keluarga mereka akan berjalan dengan lancar, dan terhormat atau tidak. Yang beliau inginkan hanyalah menciptakan sebuah kekacauan besar, yang bisa beliau gunakan sebagai senjata pamungkas, untuk menjatuhkan harga diri saya, dan melabeli saya sebagai menantu durhaka di hadapan seluruh silsilah keluarga besar suamiku. Bimo tidak segera kembali ke ruang utama, setelah mendengar rekaman suara itu. Dia melangkah perlahan menuju sudut halaman samping di mana Ibu Ratna sedang berdiri membisikkan sesuatu kepada beberapa bibi kerabat dekat. Aku tidak berada di sana saat kejadian itu berlangsung, namun belakangan Bimo menceritakan kepadaku bahwa saat itu dia harus berjuang sekuat tenaga, mengendalikan diri, agar suaranya tidak gemetar hebat, karena menahan amarah yang teramat sangat di dalam dadanya. Dia menyodorkan layar telepon genggamnya di hadapan wajah ibunya, lalu bertanya, dengan nada suara yang sangat tenang, namun terdengar begitu mengancam. Ibu, tolong jelaskan kepada Bimo, mengapa ibu menelepon pihak catering semalam dan meminta mereka membatalkan setengah dari porsi makanan yang sudah dipesan dan dibayar lunas oleh Rani. Ibu Ratna sempat terkejut selama beberapa detik, wajahnya menunjukkan kepanikan. Sesaat sebelum beliau, dengan cepat merubah raut, wajahnya menjadi ketus, dan tampak tersinggung. Kamu bicara apa sih Bimo? Ibu tidak pernah menelepon siapa pun untuk membatalkan makanan. Itu pasti akal-akalan orang catering saja yang tidak becus bekerja, lalu melimpahkan kesalahannya kepada ibu. Suara Ibu Ratna sengaja ditinggikan agar para kerabat yang berada di dekat mereka bisa mendengar. Ucapannya mencoba memutarbalikkan fakta, seolah-olah beliaulah yang sedang dizolimi saat itu. Tanpa banyak bicara, Bimo langsung menekan tombol putar pada rekaman suara di telepon genggamnya. Suara melengking Ibu Ratna yang meminta pembatalan porsi makanan agar menantunya terlihat bersalah terdengar begitu jelas dan nyaring di sudut halaman samping tersebut. Menyebar ke seluruh penjuru area hingga membuat orang-orang yang sedang berkumpul di sana seketika bungkam seribu bahasa. Semua mata kini tertuju lurus ke arah Ibu Ratna dengan pandangan yang sulit diartikan. Wajah Ibu Ratna memucat seketika, raut wajahnya yang tadinya angkuh kini tampak sangat panik. Namun sebagai sosok wanita yang keras kepala dan tidak pernah mau mengakui kesalahannya di hadapan orang lain, beliau segera merubah taktik.
Bicaranya menjadi nada merajuk dan membela diri. Mbak, ibu lakukan itu semua, kan juga demi kebaikan istrimu sendiri. Ibu hanya ingin menguji apakah dia masih punya hati nurani untuk pulang, membantu urusan mertuanya di saat rumah ini sedang kesulitan. Dia itu menantu sulung di keluarga ini, dia harus tahu posisinya dan kepentingan apa yang harus dia dahulukan. Kalau ibu tidak memberikannya pelajaran seperti ini, bagaimana mungkin dia bisa menghormati mertua dan adat istiadat keluarga suaminya? Bimo menatap ibunya dengan pandangan mata yang mencerminkan rasa kecewa yang teramat mendalam, tatapan yang belum pernah ditunjukkannya kepada ibunya seumur. Ibunya, ibu. Jadi ibu tega mengorbankan kesakralan acara haul mengenang wafatnya mendiang kakek, hanya demi memuaskan ego ibu untuk menjatuhkan menantu ibu sendiri. Seketika itu juga wajah Ibu Ratna memerah karena menahan rasa malu yang luar biasa akibat rahasianya dibongkar di depan para kerabat dekat. Ibu tidak bermaksud merusak acara, ini semua salah istrimu. Sejak perempuan sombong itu masuk ke dalam keluarga ini, kamu sudah tidak pernah lagi mendengarkan ucapan ibu. Hubungan kita sebagai ibu dan anak menjadi renggang karena dia selalu mempengaruhimu di belakang ibu. Ibu lakukan ini semua untuk menyelamatkan martabat dan keharmonisan keluarga kita. Sementara itu di halaman depan, suasana mulai terdengar sangat bising dan kacau, karena hidangan makanan yang disajikan di atas meja tamu tidak mencukupi untuk semua kerabat yang hadir. Beberapa meja tamu terlihat kosong tanpa piring makanan, sementara tamu-tamu yang baru datang terpaksa harus berdiri mengantre di dekat pagar rumah karena tidak mendapatkan tempat duduk dan hidangan sajian yang layak. Beberapa bibi parubaya mulai mengeluhkan ketidakbecusan pihak keluarga dalam mengelola acara besar seperti ini, merasa tersinggung karena disajikan makanan yang serba kekurangan di acara haul leluhur mereka sendiri. Sari yang melihat situasi di halaman depan semakin kacau, segera memanfaatkan momen tersebut untuk kembali menyerang diriku. Dia berdiri di tengah-tengah kerumunan kerabat lalu berteriak lantang dengan nada suara yang sengaja dibuat dramatis. Kalian semua bisa melihat sendiri, kan bagaimana jadinya kalau urusan penting keluarga diserahkan kepada menantu yang egois dan malas seperti Rani. Dia lebih memilih membiarkan ibu yang sudah renta ini kelelahan mengurus semuanya sendirian, daripada pulang menjalankan tugasnya sebagai menantu sulung. Kejadian memalukan hari ini adalah murni karena kesalahannya yang tidak mau tahu urusan rumah mertua. Kalimat provokatif Sari itu bagaikan korek api yang dilemparkan ke atas tumpukan jerami kering. Beberapa kerabat yang belum mengetahui kebenaran, yang sesungguhnya mulai ikut-ikutan melontarkan komentar negatif mencibir diriku atas kekacauan acara hari itu. Namun tepat di saat suasana rumah mertuaku sedang berada di puncak kekacauan, sebuah mobil sedan berwarna hitam terlihat berhenti tepat di depan pintu pagar halaman. Sosok pria yang melangkah turun dari dalam mobil tersebut tidak lain adalah Hendra, sahabat karib Bimo yang bekerja di bidang promosi acara dan memiliki pengaruh serta relasi sosial yang cukup luas di kalangan masyarakat setempat, sehingga kehadirannya pun sangat disegani oleh para tetua keluarga. Suamiku, tujuan awal kedatangan Hendra sebenarnya hanyalah untuk membakar dupa belasungkawa di altar leluhur lalu menyusul kami ke rumah sakit untuk menjenguk ibuku. Namun baru saja dia melangkah melewati pintu pagar, telinganya langsung menangkap suara lengkingan Sari yang sedang sibuk memaki dan menyudutkan diriku. Di hadapan para kerabat keluarga besar, Hendra menghentikan langkah kakinya, mengedarkan pandangan matanya ke sekeliling halaman rumah mertuaku dengan senyum sinis yang tersungging di bibirnya. Wah, luar biasa sekali ya, Mbak Rani yang saat ini sedang berjuang menemani ibunya yang kritis di ruang ICU kardiologi ternyata sedang dijadikan bahan gunjingan dan diadili secara massal di sini. Seluruh halaman rumah seketika menjadi hening mendengar ucapan Hendra. Sari menatapnya dengan raut wajah masam dan ketus. Hendra, tolong jangan ikut campur. Ini adalah urusan internal keluarga besar kami, orang luar seperti kamu
tidak akan mengerti duduk permasalahannya dengan benar. Hendra menaikkan sebelah alisnya dengan tatapan meremehkan. Saya tidak mengerti duduk permasalahannya, atau justru karena saya terlalu paham dengan apa yang sebenarnya terjadi di keluarga ini sehingga ada pihak-pihak tertentu yang mulai merasa ketakutan jika kedok mereka terbongkar. Sari baru saja hendak menyahut ucapan Hendra dengan ketus, namun Hendra sudah melangkah maju ke tengah halaman rumah. Suaranya terdengar begitu lantang dan jelas di telinga semua orang yang hadir saat itu. Kemarin siang saya sendiri yang datang ke rumah sakit untuk mengantarkan beberapa barang kebutuhan Bimo. Di sana saya melihat sendiri bagaimana Mbak Rani tertidur lelap dengan posisi terduduk di atas kursi plastik keras di koridor luar ruang perawatan intensif, dengan pakaian yang kotor demi menjaga ibunya yang baru saja melewati masa kritis pasca operasi jantung. Dokter bahkan melarang pihak keluarga untuk meninggalkan pasien sendirian, walau hanya 1 menit, karena kondisi jantung ibunya yang masih sangat labil. Namun anehnya, di rumah ini kalian semua malah membicarakan dia, seolah-olah dia sedang bersenang-senang mengabaikan tanggung jawabnya di luar sana. Suasana halaman rumah seketika mendingin dan terasa sangat canggung. Beberapa kerabat yang tadinya ikut menyudutkan saya kini mulai saling berbisik dengan raut wajah yang tampak bimbang dan ragu. Bimo yang saat itu baru keluar dari arah halaman samping memilih untuk tetap diam berdiri di dekat tiang teras, memperhatikan jalannya pembicaraan dengan tatapan mata yang dingin tertuju ke arah keluarganya. Hendra melanjutkan ucapannya dengan nada suara yang semakin tegas mengenai urusan 10 meja hidangan selamatan ini. Bimo adalah orang yang menelepon saya secara pribadi tadi malam, meminta bantuan saya untuk mencarikan tim catering profesional terbaik demi menyukseskan acara haul kakek kalian. Dia sendiri yang terjaga sepanjang malam di rumah sakit menemani istrinya, lalu pagi-pagi sekali sudah berlari pulang ke rumah ini untuk mengurus semua persiapan catering dan menyambut kedatangan para tamu. Jadi jika saat ini persediaan makanan di meja tamu terlihat sangat kekurangan, kalian seharusnya menanyakan hal itu kepada orang yang sengaja menelepon pihak catering untuk membatalkan porsi makanan, bukannya malah melimpahkan kesalahan itu kepada Mbak Rani yang sedang menjaga ibunya di rumah sakit. Ucapan telak Hendra itu membuat Ibu Ratna yang baru saja melangkah keluar dari ruang utama seketika menghentikan langkah kakinya dengan wajah pucat pasi. Beliau berdiri mematung di ambang pintu teras dengan tubuh yang sedikit gemetar. Sari yang tidak ingin ibunya disudutkan di depan umum segera berteriak mencoba mengalihkan pembicaraan. Hendra, kamu tidak berhak berbicara seperti itu kepada ibu kami. Kamu itu hanya orang luar yang tidak tahu apa-apa. Lagi pula, bagaimanapun juga, tindakan Rani yang tidak hadir di acara haul leluhur keluarga suaminya adalah sebuah kesalahan besar dan tidak menghargai nama baik silsilah keluarga kami. Mendengar pembelaan konyol dari Sari membuat Hendra tidak bisa lagi menahan tawa sinisnya. Menghargai nama baik keluarga? Oh ya? Lalu bagaimana dengan tindakan Mbak Rani yang secara sukarela menjual mobil pribadinya dan menyerahkan seluruh uang tabungannya sebesar 200 juta rupiah demi melunasi utang taruhan judi online adik bungsumu yang hampir membuat rumah ini disita oleh lintah darat tahun lalu? Mengapa di saat seperti itu tidak ada satupun dari kalian yang berani berbicara tentang menghargai nama baik keluarga? Seketika itu juga halaman rumah mertuaku menjadi sunyi senyap bagaikan kuburan. Suara dentingan piring kotor di dapur, suara anak-anak kecil yang sedang bermain di halaman samping, bahkan embusan angin pagi pun seolah-olah terhenti seketika. Mendengar ucapan Hendra, Bimo memutar tubuhnya dengan cepat ke arah Hendra, matanya melebar mencerminkan rasa terkejut yang luar biasa. Hendra, apa maksud ucapanmu tadi? Uang 200 juta rupiah apa? Utang judi online siapa? Hendra sempat tertegun sesaat melihat reaksi Bimo, baru menyadari bahwa sahabatnya itu ternyata belum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya mengenai masalah finansial tersebut karena saya telah berjanji untuk merahasiakannya demi menjaga perasaan suamiku.
Namun nasi sudah menjadi bubur, kebenaran yang ditutupi rapat-rapat selama ini, akhirnya harus ditarik paksa keluar ke permukaan. Demi keadilan. Hendra mengembuskan napas panjang, lalu menatap Bimo, dengan pandangan penuh rasa prihatin. Bimo, maafkan aku. Aku mengira kamu sudah mengetahui hal ini. Sejak lama. Lebih dari 1 tahun yang lalu, adik, bungsumu, Doni, terjerat utang. Taruhan judi online dalam jumlah yang sangat besar hingga para penagih utang. Lintah darat datang mengepung, dan menggedor-gedor pintu rumah ibumu di tengah malam, mengancam akan menyita aset rumah ini jika utangnya tidak segera dilunasi. Hari itu juga, di saat kritis seperti itu, Ibu Ratna menelepon Rani sambil menangis histeris, memohon bantuan, agar Rani bersedia menyelamatkan nyawa Doni, dan menjaga martabat keluarga besar kalian agar tidak hancur di mata masyarakat sekitar. Doni yang sedang berdiri di dekat tangga teras, langsung memucat seketika, tubuhnya gemetar hebat, dan pandangan matanya liar mencari celah untuk melarikan diri dari sorotan mata kakaknya. Sari dengan cepat melangkah maju menunjuk ke arah wajah Hendra. Suaranya melengking histeris mencoba menutupi kepanikannya. Hendra, jangan berani-berani. Kamu mengarang cerita bohong demi membersihkan nama Rani di depan keluarga kami. Kami tidak pernah memiliki utang apapun dengan Lintah Darat, dan Doni tidak pernah menyentuh taruhan judi online. Hendra tidak melayani teriakan histeris Sari. Dia merogoh saku celananya, mengeluarkan telepon genggam pribadinya, lalu mencari riwayat pesan singkat dan bukti transaksi perbankan yang tersimpan di memori teleponnya sebelum disodorkan, langsung ke hadapan wajah Bimo. Di dalam layar telepon genggam itu terlihat dengan sangat jelas beberapa baris pesan teks yang saya kirimkan kepada Hendra 1 tahun yang lalu. Hendra, tolong bantu aku mencari pembeli mobilku sekarang juga. Aku butuh uang tunai darurat sebesar 130 juta rupiah untuk menggenapi kekurangan uang pelunasan utang Doni. Tolong jangan ceritakan hal ini kepada Bimo ya. Aku tidak ingin dia merasa terbebani dan sedih memikirkan kelakuan adiknya. Di bawah pesan teks tersebut juga terlampir foto bukti transfer bank dengan nominal angka ratusan juta rupiah yang dikirimkan langsung ke nomor rekening penagih utang Doni. Bimo menerima telepon genggam itu dengan tangan yang gemetar hebat. Dia membaca baris demi baris pesan teks tersebut dengan pandangan mata yang perlahan-lahan memerah menahan rasa sakit dan kecewa yang teramat sangat di dalam dadanya. Dia teringat kembali kejadian 1 tahun yang lalu, saat saya tiba-tiba memutuskan untuk menjual mobil pribadi kesayangan saya dan beralih menggunakan transportasi umum untuk pergi bekerja dengan alasan bahwa saya ingin menghemat pengeluaran dan merasa lelah menyetir di tengah kemacetan jalanan kota. Saat itu dia sempat memarahi saya karena menjual mobil tanpa berdiskusi terlebih dahulu dengannya, dan saya hanya membalas kemarahannya dengan senyuman lembut tanpa pernah membela diri sedikit pun. Bimo perlahan mendongakkan kepalanya, menatap lurus ke arah ibunya dengan tatapan mata yang begitu dingin, bercampur rasa kecewa yang teramat mendalam. Ibu. Jadi selama ini, ibu menyembunyikan fakta bahwa Doni terjerat utang judi online dari Bimo? Ibu meminta Rani mengorbankan seluruh uang tabungan dan mobil pribadinya demi menyelamatkan Doni dari kejaran Lintah Darat agar martabat keluarga kita tetap terlihat terhormat di depan umum. Lalu setelah Rani mengorbankan segalanya demi membantu keluarga kita sepanjang 1 tahun ini, ibu malah terus-menerus memfitnah dan menuduh dia sebagai menantu pelit yang tidak mau peduli dengan urusan keluarga suami di hadapan seluruh kerabat kita. Ibu Ratna menceruk bibirnya dengan rapat, wajahnya memucat tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membela diri. Arah lain, tidak berani membalas tatapan mata anak laki-lakinya yang memancarkan kekecewaan teramat dalam itu. Dia membantukan juga karena dia sudah menjadi bagian dari keluarga kita. Bimo, sahut Ibu Ratna, akhirnya, dengan nada suara yang bergetar, namun masih mencoba mempertahankan sisa-sisa keangkuhannya. Dia sebagai menantu sudah
Sepatutnya membantu kesulitan yang sedang dihadapi oleh adik iparnya sendiri. Mengapa masalah uang ratusan juta rupiah seperti itu harus terus diungkit-ungkit? Seolah-olah dia adalah pahlawan besar di rumah ini. Kalimat ketus yang meluncur dari bibir ibunya itu bagaikan siraman bensin di atas kobaran api yang membakar dada Bimo. Salah seorang paman tertua yang berdiri di dekat meja, tamu langsung menggebrak meja dengan keras hingga membuat cangkir teh di atasnya bergetar nyaring. "Ratna, tutup mulutmu. Bagaimana? Mungkin kamu bisa berkata sekasar itu kepada menantumu yang sudah menyelamatkan nama baik keluargamu dari kejaran lintah darat? Jika bukan karena kerelaan hati, Rani menjual mobilnya untuk melunasi utang anak bungsumu tahun lalu. Apakah hari ini kamu masih bisa berdiri dengan angkuh, mengenakan kebaya beledu mewahmu ini, di rumah ini? Ataukah rumah ini sudah disita, dan kamu sedang meringkuk di jalanan?" Ibu Ratna tersentak mendengar teguran keras dari kakak tertuanya itu. Wajahnya memerah padam menahan rasa malu yang teramat sangat karena harga dirinya runtuh. Seketika di hadapan seluruh kerabat keluarga besar yang hadir saat itu. Namun, sebagai sosok wanita yang tidak pernah mau mengaku kalah, beliau tetap memaksakan dirinya untuk berdiri tegak dengan dagu terangkat. "Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang urusan di dalam rumah tangga saya. Saya adalah ibu, mertuanya, saya berhak mendidik dan mengatur jalan hidup menantu saya sendiri, agar dia tahu tata krama. Lagi pula meskipun dia membantu urusan uang, dia tetap saja gagal menjalankan tugas utamanya sebagai seorang istri di keluarga ini." Ibu Ratna memutar tubuhnya, menghadap ke arah Bimo, suaranya terdengar melengking. Tajam memecah keheningan halaman rumah. "Bimo, dia memang membantu melunasi utang Doni dengan uangnya. Tapi apa gunanya memiliki menantu yang pintar mencari uang dan berpendidikan tinggi jika selama 4 tahun menikah dia, bahkan tidak sanggup memberikan satu pun anak atau keturunan untuk meneruskan silsilah keluarga besar kita? Apakah keluarga kita hanya butuh tumpukan uang tanpa ada penerus keturunan yang sah?" Seluruh halaman rumah mertuaku seketika membeku mendengar teriakan Ibu Ratna. Bahkan Hendra pun tampak terkejut mendengar ucapan kasar yang meluncur dari mulut wanita paruh baya itu. Doni yang tadinya berdiri lari ketakutan kini ikut mendongakkan kepalanya menatap ke arah kakaknya, sementara Sari dengan cepat menarik lengan ibunya, mencoba memperingatkan agar tidak berbicara terlalu jauh. Namun semuanya sudah terlambat. Kata-kata kejam yang selama ini selalu ditutup-tutupi oleh Bimo demi menjaga harga diri dan ketentraman keluarga, akhirnya tersembur keluar tanpa bisa dicegah lagi. Aku yang saat itu berada di rumah sakit sama sekali tidak mengetahui bahwa perdebatan di rumah mertua sudah mengarah pada masalah sensitif yang selama ini menjadi luka terdalam dalam kehidupan pernikahan kami. Namun Bimo yang berdiri di tengah halaman rumahnya, mendengar langsung ibunya menggunakan masalah keturunan sebagai senjata terakhir untuk merendahkan dan menghina istrinya di depan umum, akhirnya kehilangan seluruh batas kesabarannya yang telah dipendamnya selama 4 tahun ini. Dia melangkah maju mendekati ibunya, matanya memerah padam dengan tatapan yang begitu tajam hingga membuat Ibu Ratna tanpa sadar melangkah mundur karena merasa ketakutan melihat sorot mata anak laki-lakinya saat itu. "Ibu." "Diam," kata Bimo, dengan nada suara yang sangat rendah namun bergetar. Hebat menahan badai amarah yang siap meledak dari dalam dadanya. Ibu Ratna tertegun mematung di tempat, bibirnya mampat seketika karena belum pernah seumur hidupnya mendengar Bimo berbicara dengan nada suara yang begitu mengerikan padanya. Namun Bimo tidak menghentikan ucapannya, setiap kata yang meluncur dari bibirnya terdengar bagaikan hantaman godam yang menghancurkan seluruh kebohongan yang dipelihara di rumah itu selama bertahun-tahun. Ibu sama sekali tidak memiliki hak sedikit pun untuk melontarkan kalimat kejam seperti itu kepada Rani. "Tidak ada hak sama sekali," teriak Bimo dengan suara yang menggelegar memecah keheningan halaman rumah, hingga membuat beberapa kerabat paruh baya tersentak kaget. Seluruh kerabat keluarga besar yang hadir di sana hanya bisa terpaku menatap interaksi menegangkan antara ibu dan anak tersebut.
Asap dupa yang membumbung, tinggi dari ruang altar, seolah-olah menjadi saksi, bisu runtuhnya kedamaian semu. Yang selama ini dipaksakan di rumah itu. Ibu Ratna dengan bibir yang gemetar mencoba memaksakan suaranya keluar untuk membela diri. Bimo, kenapa kamu membentak ibu seperti itu? Apa yang ibu katakan itu adalah kenyataan. 4 tahun kalian menikah tapi perutnya masih saja rata tanpa tanda tanya kehamilan. Kamu itu adalah anak laki-laki tertua di keluarga ini, wajar saja kalau ibu menuntut adanya cucu penerus silsilah keluarga kita. Sari yang berdiri di dekat ibunya tampak sangat panik melihat raut wajah suamiku. Yang semakin menggelap, dia terus menarik-narik ujung kebaya ibunya memberi isyarat agar menghentikan ucapannya, namun Ibu Ratna yang sudah dibutakan oleh kemarahan dan ego pribadinya tetap bersikeras melanjutkan kata-katanya. Bimo mengeluarkan dompet kulit dari saku celananya, dengan gerakan yang sangat cepat, membukanya dengan kasar, lalu menarik keluar selembar kertas hasil pemeriksaan laboratorium medis yang sudah terlipat rapi dan tampak sedikit menguning di bagian ujungnya, karena sudah disimpan selama bertahun-tahun. Dia menghempaskan kertas medis tersebut di atas meja kayu di hadapan ibunya, dengan sangat keras hingga menimbulkan suara bantingan yang nyaring. Lihat sendiri lembar hasil lab ini, Ibu. Teriak Bimo dengan suara yang tercekat menahan air mata yang mulai mengalir di sudut matanya. Baca baik-baik, nama pasien yang tertera di kertas itu. Orang yang divonis memiliki masalah kesuburan sehingga tidak bisa memberikan keturunan di dalam pernikahan kami. Adalah aku, anak laki-laki kebanggaan ibu yang mandul. Bukan Rani. Kalimat pernyataan Bimo itu bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di tengah halaman rumah mertuaku. Seluruh kerabat keluarga besar seketika terperangah dengan mata melebar, tidak mempercayai apa yang baru saja mereka dengar. Sari menutup mulutnya dengan kedua tangan karena sangat terkejut, sementara Doni langsung menundukkan kepalanya, dalam-dalam tanpa berani bersuara. Sedikitpun. Ibu Ratna berdiri terpaku menatap kertas medis di atas meja dengan tatapan kosong, wajahnya berubah menjadi seputih kertas, tanpa ada sisa-sisa kemarahan. Tubuhnya gemetar hebat seolah-olah seluruh kekuatannya baru saja dicabut paksa dari raganya. Beliau menggelengkan kepalanya berkali-kali dengan suara berbisik panik. Tidak mungkin. Kamu pasti sedang berbohong. Demi membela perempuan itu, kan Bimo? Kamu adalah anak laki-laki ibu, tidak mungkin. Fisikmu mengalami masalah kesuburan seperti itu. Bimo tersenyum kecut, air matanya kini mengalir deras membasahi pipinya namun tatapan matanya tetap tertuju lurus, tanpa keraguan sedikitpun ke arah ibunya. Bimo tidak pernah berbohong, Ibu. Selama 3 tahun ini, Ranilah yang selalu setia menggandeng tangan Bimo pergi bolak-balik, menemani Bimo menjalani terapi pengobatan di berbagai klinik kesuburan. Ranilah yang selalu dengan sabar mengingatkan Bimo untuk meminum obat-obatan hormon tepat waktu agar kondisi Bimo membaik. Dan Ranilah yang selalu mendekap tubuh Bimo dengan erat di kamar tidur. Setiap kali Bimo merasa hancur dan menangis karena merasa tidak berguna sebagai seorang suami yang gagal memberikan keturunan. Bimo mengusap air matanya kasar lalu melanjutkan dengan nada suara yang bergetar. Hebat menahan sesak di dadanya. Setiap kali ada kerabat keluarga besar yang bertanya dengan nada menyindir, mengapa kami belum juga memiliki momongan, Rani. Selalu dengan senyum manisnya menundukkan kepala dan membiarkan dirinya dituduh sebagai pihak yang sengaja menunda kehamilan demi menjaga harga diri Bimo di depan keluarga besar kalian. Setiap kali ibu menyindir tentang garis keturunan di grup keluarga, Rani memilih untuk diam menerima semua cemoohan itu, hanya karena dia tidak ingin Bimo merasa malu dan terluka jika kebenaran tentang kondisi medis Bimo terungkap. Dan hari ini, ibu tega melontarkan kata-kata sekejam itu untuk menghina dan merendahkan satu-satunya wanita yang sudah mengorbankan harga dirinya demi melindungi kehormatan anak laki-laki ibu sendiri. Selama bertahun-tahun, Ibu Ratna luruh terduduk di atas kursi kayu di belakangnya,
kedua tangannya. Gemetar hebat menutupi wajahnya yang kini dipenuhi air mata penyesalan bercampur. Rasa malu yang teramat sangat di hadapan seluruh kerabat keluarganya. Namun, keheningan yang tercipta di halaman rumah saat itu terasa jauh lebih menyiksa daripada makian langsung. Salah seorang paman tertua melangkah mendekati meja tamu, mengambil lembar hasil pemeriksaan medis yang diletakkan Bimo lalu membacanya secara perlahan sebelum mengembuskan napas panjang dengan raut wajah yang tampak sangat prihatin. Dia menoleh menatap Ibu Ratna dengan pandangan penuh kekecewaan. "Ratna, kamu benar-benar sudah keterlaluan kali ini. Menantu perempuanmu sudah mengorbankan harga dirinya sedemikian rupa demi melindungi nama baik anak laki-lakimu di depan keluarga besar kita, tapi kamu malah memperlakukannya layaknya musuh bebuyutan di rumah ini. Perbuatanmu ini benar-benar tidak bisa dimaafkan." Bibi yang tadinya ikut menyindir saya, kini juga tertunduk layu dengan wajah kemerahan karena merasa sangat bersalah atas ucapan-ucapan kasarnya selama ini. "Iya, Ratna. Kami semua benar-benar tidak menyangka kalau kenyataan yang sebenarnya terjadi adalah seperti ini. Selama ini kami hanya mendengar cerita-cerita buruk tentang Rani dari mulutmu saja, ternyata Rani adalah wanita yang berhati emas." Ibu Ratna terus menangis tanpa berani mengangkat kepalanya sedikit pun, merasa dunianya yang dipenuhi dengan ego, kekuasaan kini runtuh berkeping-keping di depan mata kepalanya sendiri. Bimo mengemasi lembar kertas medisnya kembali ke dalam dompet dengan gerakan yang sangat tenang, namun tegas. "Mulai hari ini," kata Bimo sambil menyapu pandangan matanya ke seluruh kerabat yang hadir, "Bimo dan Rani akan keluar dari rumah ini dan hidup mandiri sepenuhnya di tempat tinggal kami sendiri. Bimo tidak akan lagi membiarkan siapa pun di keluarga ini menggunakan dalih berbakti kepada orang tua atau adat istiadat keluarga untuk merendahkan dan menyakiti hati istri Bimo lagi. Jika ada di antara kalian yang masih berani melontarkan sindiran atau fitnah tentang Rani, maka detik itu juga Bimo akan memutus hubungan kekeluargaan dengan kalian. Untuk selamanya, termasuk dengan ibu sendiri." Ibu Ratna tersentak mendengar ucapan tegas anak laki-lakinya. Beliau mendongakkan kepalanya dengan mata sembab penuh kepanikan. "Bimo, kamu tega memutuskan hubungan ibu dan anak dengan ibu sendiri, hanya demi membela perempuan itu?" Bimo menatap ibunya dengan tatapan datar tanpa emosi. Bimo tidak pernah berniat memutuskan hubungan dengan ibu. Tapi ibu sendirilah yang selama ini terus-menerus memaksa Bimo untuk memilih antara menjadi anak yang berbakti atau suami yang bertanggung jawab. Bimo hanya memilih untuk melindungi satu-satunya wanita yang selalu ada mendampingi Bimo di saat-saat paling sulit dalam hidup Bimo. Tepat di saat suasana halaman rumah sedang berada di puncak ketegangan, telepon genggam di saku celana Bimo tiba-tiba berdering nyaring. Layarnya menampilkan panggilan masuk dari saya. Bimo segera menggeser tombol jawab dengan raut wajah yang berubah drastis menjadi sangat panik begitu mendengar suara tangisan saya di seberang telepon. "Bimo, Hicks, cepat ke sini. Dokter menyuruhku menandatangani surat persetujuan tindakan darurat." Kondisi ibu kandungku mendadak memburuk lagi di ruang ICU. Suara saya terdengar sangat panik dan gemetar hebat karena ketakutan. Wajah Bimo seketika memucat mendengar kabar buruk itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun lagi kepada ibunya atau kerabat lainnya, dia segera menyambar kunci mobilnya di atas meja, lalu berlari kencang menuju pintu gerbang halaman rumah, tanpa pernah menoleh ke belakang lagi. Di belakangnya, seluruh halaman rumah, mertuaku tenggelam dalam keheningan yang teramat mencekam dan dipenuhi rasa bersalah yang mendalam atas drama konyol yang mereka ciptakan di hari itu. Aku yang berada di rumah sakit hanya bisa memeluk erat lututku di atas kursi tunggu koridor. Seluruh tubuhku gemetar hebat menatap pintu kamar perawatan intensif yang kembali tertutup rapat dengan lampu indikator berwarna merah menyala di atasnya. Rasanya duniaku berguncang hebat, dan aku tidak tahu apakah aku sanggup bertahan
melewati badai kehidupan yang bertubi-tubi menghantam diriku ini tanpa adanya pegangan yang kuat di sampingku. Hingga hampir tengah malam, Bimo tetap setia berdiri di sampingku di sepanjang koridor rumah sakit yang sunyi. Dia tidak banyak berbicara atau mengobrol janji manis yang tidak pasti mengenai kondisi kesehatan ibuku. Dia hanya sesekali mengusap lembut pundaku untuk memberikan kekuatan agar aku tidak menyerah kalah dengan keadaan. Baru sekitar pukul 1 dini hari, pintu ruang ICU kardiologi akhirnya terbuka. Perlahan dan tim dokter yang menangani ibu melangkah keluar dengan raut wajah yang tampak sangat lelah namun menyiratkan kelegaan yang besar. Dokter menjelaskan bahwa kondisi kritis ibu pasca tindakan sudah berhasil dilewati. Berkat respons cepat penanganan tim medis dan ketahanan fisik ibu yang cukup kuat. Saat ini kondisi tanda-tanda vitalnya sudah berangsur stabil. Namun beliau masih membutuhkan waktu istirahat yang cukup lama untuk proses pemulihan fungsi jantungnya secara maksimal. Mendengar kabar baik itu membuat seluruh beban berat yang menumpuk di dadaku seolah-olah luruh seketika, air mataku mengalir deras membasahi pipi. Namun kali ini adalah air mata rasa syukur yang teramat sangat karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagiku untuk terus berbakti menemani ibuku di dunia ini. Bimo merengkuh tubuhku yang lemas ke dalam pelukannya, membisikkan kata-kata penenang yang begitu hangat di telingaku. Ibumu adalah wanita yang sangat kuat, Rani. Semuanya sudah aman sekarang. Kamu tidak perlu takut lagi. Kami akhirnya dipindahkan ke ruang perawatan pemulihan biasa yang lebih tenang, agar ibu bisa beristirahat dengan nyaman. Di dalam kamar perawatan yang sunyi, itu, aku duduk di samping ranjang ibu sambil menggenggam erat telapak tangannya, yang mulai terasa sedikit hangat, mendengarkan deru napasnya, yang kini terdengar jauh lebih teratur dibandingkan kemarin malam. Keesokan paginya ketika kondisi ibu sudah terlihat jauh lebih segar dan mulai bisa berbicara meskipun dengan suara yang masih sangat lemah, beliau menatap lurus ke arah Bimo yang berdiri di dekat jendela kamar perawatan. Ibu mertua, saya mengisyaratkan suamiku untuk mendekat ke ranjangnya dengan lambaian tangan yang lembut. Bimo, Rani, kata ibu dengan suara yang tersengal-sengal pelan, ibu merasa sangat bersyukur bisa melewati masa-masa kritis kemarin. Penting yang selama ini, sengaja ibu sembunyikan dari kalian berdua, karena ibu tidak ingin merusak kebahagiaan pernikahan kalian. Aku dan Bimo saling berpandangan dengan raut wajah heran bercampur cemas. Mendengarkan ucapan ibu. Ibu mengembuskan napas panjang perlahan lalu mulai menceritakan rahasia kelam yang dipendamnya sendiri selama bertahun-tahun. 1 bulan sebelum hari pernikahan kalian dilaksanakan, Ibu Ratna mendatangi ibu secara pribadi di rumah, kata ibu dengan mata yang mulai berkaca-kaca, mengenang kejadian masa lalu itu. Hari itu beliau datang dengan mengenakan pakaian yang sangat mewah, bersikap sangat ramah di awal pembicaraan namun tak lama kemudian beliau mulai melontarkan kalimat-kalimat yang menuntut agar Rani harus tahu diri setelah menikah dengan Bimo. Beliau mengatakan bahwa Rani adalah perempuan yang berpendidikan terlalu tinggi dan memiliki penghasilan yang terlalu besar, sehingga beliau merasa sangat khawatir jika kelak Rani akan bersikap dominan dan meremehkan Bimo sebagai suaminya. Ibu mengusap sudut matanya yang mulai basah lalu melanjutkan, beliau meminta ibu untuk menyerahkan sejumlah uang jaminan kesetiaan sebagai bentuk komitmen bahwa keluarga kita bersedia mendidik Rani agar selalu tunduk di bawah aturan rumah tangga keluarga suaminya. Beliau berjanji jika ibu menyerahkan uang tersebut, maka beliau akan memperlakukan Rani dengan penuh kasih sayang layaknya anak kandungnya sendiri dan tidak akan pernah mempersulit kehidupan rumah tangga kalian di rumah mertua. Aku tersentak mendengar penuturan ibu, rasanya ada ribuan jarum halus yang menusuk tepat ke dalam jantungku. Uang jaminan kesetiaan? Berapa nominal uang yang ibu berikan kepada Ibu Ratna saat itu? Ibu, tanyaku dengan suara yang tercekat menahan emosi yang teramat sangat di dalam dadaku. Ibu menatapku dengan pandangan mata yang mencerminkan rasa bersalah dan kesedihan yang mendalam. Ibu menyerahkan hampir seluruh uang tabungan hari tua yang ibu kumpulkan dari sisa uang pensiun almarhum ayahmu, Rani,
Ibu tidak menceritakan hal ini kepadamu saat itu, karena ibu sangat menyayangi Bimo, dan ibu hanya ingin memastikan agar anak perempuan, ibu satu-satunya ini, bisa menjalani kehidupan rumah tangga yang damai dan bahagia tanpa perlu menerima perlakuan buruk dari mertuanya. Mendengar penjelasan jujur dari ibuku, membuat pertahananku runtuh seketika. Aku jatuh berlutut di samping ranjang, ibu sambil menangis histeris, mendekap erat tubuhnya yang gugup, dengan rasa penyesalan yang teramat mendalam di dalam dada. Bagaimana mungkin selama 4 tahun ini, aku membiarkan ibuku mengorbankan seluruh uang jaminan hari tuanya, demi menukar selembar janji palsu dari seorang ibu mertua yang kejam dan penuh dengan kebohongan. Bimo yang berdiri di samping ranjang tampak sangat terpukul dan hancur mendengar pengakuan ibu mertuanya. Wajahnya memucat seketika dengan kedua tangan yang mengepal erat menahan rasa bersalah yang teramat sangat karena tindakan ibunya sendiri telah melukai orang-orang yang paling dicintainya sedemikian dalam. Dia berlutut di sampingku, menggenggam erat tangan ibu mertuanya dengan air mata yang mengalir deras membasahi pipinya. Ibu. Bimo memohon maaf yang sebesar-sebesarnya atas segala perbuatan kejam dan kebohongan yang dilakukan oleh ibu kandung Bimo kepada ibu dan Rani selama. Bimo berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan ibu, Bimo akan mengembalikan seluruh uang tabungan hari tua milik ibu secara utuh, dan Bimo akan memastikan bahwa tidak akan pernah ada satupun orang dari keluarga Bimo yang bisa menyentuh atau melukai hati Rani lagi untuk selamanya. Ibu mengusap lembut rambut suamiku dengan telapak tangannya yang gemetar, tersenyum hangat dengan keikhlasan yang begitu besar terpancar dari wajahnya. Ibu tidak pernah menyalahkanmu, Bimo. Ibu tahu kamu adalah laki-laki yang berhati mulia. Ibu hanya berharap agar kalian berdua bisa terus saling menyayangi dan saling menguatkan di tengah badai kehidupan apapun yang menghadang rumah tangga kalian. 1 bulan kemudian setelah kondisi kesehatan ibu benar-benar pulih sepenuhnya dan diperbolehkan pulang oleh tim medis, kami memutuskan untuk membawa ibu tinggal bersama kami di rumah kontrakan baru yang kami sewa jauh dari kediaman keluarga besar Bimo. Kami memulai kehidupan baru yang jauh lebih tenang, damai, dan dipenuhi oleh kehangatan tanpa adanya intervensi drama dari pihak luar yang berakun. Pernah suatu sore ketika hujan gerimis mengguyur halaman rumah kami, pintu pagar depan terlihat diketuk perlahan oleh seseorang. Ketika saya membukanya, saya mendapati sosok Ibu Ratna sedang berdiri membeku di depan pintu dengan membawa sekantong buah-buahan segar di tangannya. Penampilan beliau terlihat sangat berbeda dibandingkan 1 bulan yang lalu. Tubuhnya tampak jauh lebih kurus, wajahnya terlihat kusam tanpa adanya riasan tebal, dan matanya memancarkan rasa lelah serta kesedihan yang mendalam setelah ditinggalkan oleh anak, laki-laki tertuanya, yang selama ini menjadi satu-satunya pilar kehidupannya di rumah. Beliau menatap saya dengan pandangan mata yang tidak lagi memancarkan keangkuhan atau keinginan untuk berkuasa, melainkan hanya ada tatapan kosong penuh penyesalan seorang ibu yang telah kehilangan segalanya akibat kesombongan dirinya sendiri. Beliau membasahi bibirnya yang kering lalu berkata dengan nada suara yang terdengar sangat lirih dan bergetar hebat, "Rani, apakah ibu diperbolehkan masuk ke dalam untuk menemui kalian?" Saya menatap wanita parubaya di hadapan saya itu dengan pandangan yang tenang dan dewasa. Di dalam hati saya tidak ada lagi rasa benci, dendam, atau keinginan untuk membalas perbuatan buruknya di masa lalu. Yang tersisa hanyalah rasa damai, karena saya telah berhasil mempertahankan martabat diri saya dan melindungi orang-orang yang saya sayangi dari kehancuran. "Ibu Ratna," kata saya dengan nada suara yang sangat tenang namun memiliki ketegasan yang jelas, "Rani tidak pernah menuntut ibu untuk menyayangi Rani layaknya anak kandung ibu sendiri di rumah ini. Bagi Rani, mulai hari ini dan seterusnya, asalkan ibu bisa belajar untuk menghormati Rani secara adil sebagai sesama manusia yang memiliki harga diri, maka pintu rumah ini akan selalu terbuka lebar untuk menyambut kedatangan ibu sebagai bagian dari orang tua suamiku."
Ibu Ratna menundukkan kepalanya dalam-dalam mendengar ucapan saya, air matanya menetes membasahi lantai semen teras rumah, kami tanpa mampu membalas sepatah kata pun. Untuk pertama kalinya, dalam sejarah kehidupan keluarga besar suamiku, seorang menantu perempuan tidak lagi harus bertekuk lutut memohon belas kasihan, mertuanya demi mendapatkan selembar pengakuan semu, melainkan sang ibu mertualah, yang akhirnya menyadari bahwa rasa hormat dan kasih sayang sejati di dalam keluarga hanya bisa didapatkan melalui ketulusan hati dan rasa saling menghargai satu sama lain.